dengerin saya ngoceh. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Uh, kurang lebih sampai jam 9. Kita ketemu lagi hari ini di sesi yang kedua. Untuk Bapak dan Ibu yang yang baru daftar sesi kedua, berarti ya pertemuan perdana. Untuk Bapak dan Ibu yang kemarin pekan sebelumnya gitu ya sudah hadir, berarti ini sesi kedua. Kalau sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mengulik gitu ya, mengenali anak-anak remaja kita. Hari ini saya akan sharing tentang apa itu aktivitas produktif gitu ya, istilahnya yang ingin saya share gitu, dan nanti bisa jadi bahan diskusi juga dengan Bapak dan Ibu. Tetapi nyambung dengan materi sebelumnya, harapan saya Bapak Ibu sudah minimal masih ingat ya materinya ya, tentang tabel kenal dan tidak kenal tentang anak kita, kemudian apa-apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengenal lebih jauh tentang anak kita, putra-putri kita atau remaja kita atau murid-murid kita gitu Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang hadir meskipun masih terus bertambah jumlah yang bergabung. Ya, Bapak dan Ibu, suara saya lumayan terdengar dengan jelas. Ada gangguan, putus-putus? Tidak ya? Jelas. Jelas. Oke, baik. Jelas. Ya, ada Pak Arif. Selamat pagi, Pak Arif. Pak. Jadi saya grogi kalau ada Pak Arif nih. Saya harusnya grogi. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja ya. Saya akan mulai dengan membuka slide materi untuk sesi kita hari ini. Sebentar. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum dimulai, saya mau ngecek Mas Rikul, monitor Mas Rikul. Ya Pak, hadir Pak. Mas Rikul standby ya. Oke. Mas Rikul hostnya ya, jadi kalau ada trouble, ada apa-apa, berarti Mas Rikul yang handle ya. Saya fokus di materi. Oke, terima kasih Mas Rikul. Bapak dan Ibu, ini slide materi untuk hari ini. Bincang Mekar sesi 2, judulnya aktivitas produktif. Mudah-mudahan sudah muncul di layar ya. Aktivitas produktif. Oh iya, Bapak dan Ibu, ya, supaya lebih berkah ya kegiatan kita pada sharing pagi hari ini, mari kita awali, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, bisa ketemu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan juga sudah pada sarapan ya. Oke, aktivitas produktif. Bangun pagi, sharing, nah, produktif enggak itu gitu ya. Saya tentu akan memulai dengan ini Bapak dan Ibu, karena ini adalah jembatan kita yang masuk dari materi sebelumnya ke sekarang. Jadi di materi sebelumnya ada tabel tentang bagaimana diri kita dan orang lain ya. Ini bagaimana orang tua kemudian melihat putra-putrinya. Dia kenal tentang dirinya dan orang lain kenal. Kira-kira begitu ya. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar dari poin ini, dan sekarang untuk mengawali kita mau membuat satu atau mengenali kegiatan-kegiatan yang nanti kategorinya produktif, bisa jadi karena berangkat dari ini Bapak dan Ibu. Kita belum mengenal diri kita dan orang lain juga belum mengenal siapa kita. Jadi sama-sama tidak kenal, maka perlunya dibantu dengan yang namanya aktivitas produktif. Kira-kira seperti itu ya. Jadi aktivitas produktif itu berguna untuk membantu mengenali diri kita yang kita belum kenal dan orang lain juga nggak kenal kita. Tetapi aktivitas produktif juga tetap bisa dimaksimalkan meskipun katakanlah kita sudah kenal diri kita, orang lain kenal kita gitu. Itu lebih bagus lagi gitu. Ya, lebih bagus lagi, artinya mempertajam istilahnya talent atau bakat atau potensinya itu lebih tajam karena sudah kenal gitu ya. Tapi andai pun sama-sama saya nggak kenal, orang lain nggak kenal kita, itu pun bisa dipakai gitu maksud saya ya. Jadi dari tabel ini kan kemarin tahapan bagaimana kalau yang kenal dengan kenal itu namanya konfirmasi ya, kita mengkonfirmasi. Kemudian kalau yang
kita tidak kenal orang lain tapi kenal tentang kita adalah nanya ke orang, ya kan, kita minta catatan orang lain tentang diri kita. Kemudian kalau orang lain tidak kenal kita tapi kita kenal diri kita, ya kita perlu sharing ke orang, perlu show up gitu ya, perlu bercerita gitu ya. Nah, yang terakhir, karena saya tidak kenal siapa saya, kira-kira gitu ya, orang lain tidak kenal saya, maka perlunya diskusi, pendampingan, dan mencobakan hal sesuatu, ya tidak mencobakannya itu ya hal yang produktif tentu saja gitu ya, aktivitas produktif. Makanya muncul kata aktivitas produktif. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, untuk Bapak dan Ibu sebagai orang tua gitu ya, dan putra-putrinya remaja, sebelum masuk, kalau kemarin kita sudah bagaimana mengulik anak kita, saya punya item ini di samping kiri, rapport building ya, membangun kedekatan. Nah, perlu nih, kita sudah ingin mengenali anak kita gitu ya, kita sudah mau bikin kegiatan bareng istilahnya, kita sudah mau mengarahkan, maka tidak kalah penting Bapak dan Ibu adalah kita harus gitu ya membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Harus punya skill gitu ya membangun kedekatan. Dan itemnya ada 3. Yang pertama, Bapak dan Ibu perlu mengembangkan skill keterampilan mendengar aktif. Gitu ya, sehingga nanti diskusi, karena di fase remaja ini yang diperlukan memang cukup banyak ada diskusi ya untuk mendampingi mereka. Jadi bukan instruksi terus kira-kira gitu ya, tapi diskusi, kadang berbagi pendapat gitu, sehingga akan optimal. Maka mendengar aktif. Jadi kalau anak cerita, simak, mendengar aktif itu ya dengan gestur. Kemudian mendengar aktif itu merespon betul apa yang diucapkan gitu ya, memahami betul ya, mendengar aktif itu memahami betul konteks yang anak-anak itu ceritakan, yang anak laporkan. Dalam hal ini remaja ya. Kemudian yang kedua, keterampilan observasi. Kemarin sudah cukup banyak ya saya sharingkan tentang bagaimana melihat tanpa harus kelihatan gitu ya, mengobservasi anak tanpa harus anak itu merasa diawasi. Keterampilan observasi ini diperlukan. Sama yang ketiga, keterampilan bertanya. Kemarin saya sudah mengingatkan tentang bagaimana kita bertanya tapi jangan pakai pertanyaan template, kira-kira seperti itu. Kita perlu pertanyaan-pertanyaan yang advance. Meskipun kontennya maksudnya cuma ingin menanyakan kamu di mana, kira-kira gitu ya. Tapi bagaimana buat pertanyaan yang advance. Dan itu nanti sangat diperlukan ketika mendampingi anak-anak mengerjakan aktivitas-aktivitas mereka. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon rapport building ini orang tua menguasai keterampilan ini, karena ini diperlukan baik saat mengenali anak gitu ya, atau saat nanti mendampingi si anak dalam aktivitas-aktivitasnya. Oke, ini nih masih mereview materi pekan lalu supaya nyambung, dan saya menambahkan dengan rapport building ya, karena pekan lalu belum ada rapport building, ini diperlukan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian dari slide ini bergerak ya, kemarin juga saya sudah mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengasah gitu ya, ketika anak, anggap kita sudah ketahui nih talent dia, kita sudah tahu kemampuan dia, misalkan potensinya di mana, maka untuk bisa mengasah kita perlu beraktivitas. Kira-kira begitu ya kemarin bahasa saya. Dan beraktivitas itu ada 3 ya, beragam, bertemu beragam orang, kemudian berulang-ulang. Ini sudah rumus yang kayaknya di ABM sering sekali gitu ya didoktrinkan. Beragam, bertemu beragam orang, lalu dilakukan berulang. Ini nih juga mereview ya materi kemarin. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang baru. Jadi dari buku ya, dari buku yang saya jadikan referensi ya, konseling karir untuk remaja. Jadi ada karakteristik perkembangan dalam kurung ya, karir remaja. Saya sengaja kasih dalam kurung untuk membedakan dengan istilah karir dalam arti pekerjaan ya, karena karir ini lebih luas dari sekedar pekerjaan itu sendiri. Kalau konteks remaja, karir ini bisa dimaknai sebagai studi atau belajar ya. Karirnya remaja itu ya menyelesaikan sekolah dia, kira-kira begitu ya di fase remaja. Maka, ini ada karakteristik Bapak dan Ibu sebelum nanti masuk ke apaan itu kegiatan, Bapak Ibu perlu punya bahan ini, karena kita itu akan mendampingi anak-anak di fase remaja itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas inilah, kira-kira seperti itu ya, aktivitas-aktivitas ini. Jadi yang pertama ada namanya aspek perencanaan dalam kurung karir. Jadi nanti anak-anak remaja kita gitu ya
harusnya kita observasi dan dia memiliki karakter itu. Dia itu bisa merencanakan gitu karirnya, sekolahnya. Nah, jadi ini semacam karakteristik itu goal yang orang tua perlu pegang ketika nanti bicara atau mendampingi remaja. Jadi harus ada saya ini mendampingi anak remaja saya itu untuk dalam rangka apa gitu. Ya dalam rangka melihat perkembangan karirnya ya. Pertama perencanaan ya, aspek perencanaan. Jadi kita harus bisa melihat. Yang kedua aspek eksplorasi. Jadi seberapa eksplor anak-anak kita nantinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga pengetahuan keputusan. Apa itu pengetahuan keputusan? Pengetahuan keputusan itu kita bisa melihat bagaimana anak-anak remaja kita cara mengambil keputusannya, gitu ya. Bagaimana dia menyiapkan data-datanya, bagaimana dia mempertimbangkan A dan B-nya dengan secara lebih matang. Nah, itu aspek itu menjadi karakteristik perkembangan karir remaja. Kemudian yang keempat nih, karir itu salah satu karir itu gitu ya, dan itu cenderung agak dominan, makanya sering orang menyamakan ya, padahal berbeda. Pengetahuan dunia kerja. Jadi nanti dari banyaknya aktivitas di masa remaja itu akhirnya berdampak ke seberapa banyak pengetahuan anak kita tentang dunia kerja. Itu juga bagian dari karakteristik perkembangan karir. Karena bagaimanapun orang dewasa itu kan salah satu karirnya orang dewasa itu adalah bekerja. Kira-kira seperti itu. Kemudian peminatan pekerjaan. Ya itu bagian dari karakteristik perkembangan. Jadi anak remaja itu nanti akan memiliki 2, 3, 4 hingga 5 jenis peminatan. Ya, itu perlu orang tua pahami. Dan yang terakhir karakteristik perkembangan karir remaja adalah realitas. Jadi menghadapi realita-realita dengan talent yang dia miliki, katakanlah kompetensi yang dia sudah siapkan, itu realitas yang akan dia hadapi itu apa, termasuk kondisi lingkungan, daya dukung yang membuat dia berkembang apa tidaknya itu perlu, itu bagian dari karakteristik perkembangan karir gitu, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, contoh nyata hari ini kan ini lagi happening banget ya, lagi hot banget. Anak-anak kelas 12 itu sedang ujian masuk PTN, kira-kira begitu. Kemudian dari sekian banyak yang daftar, jauh lebih banyak yang nggak keterima kan, karena yang keterima itu sedikit. Nah, kondisi anak ketika menerima pengumuman baik itu keterima maupun nggak keterima, itu harusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh sekolah, oleh guru, oleh orang tua. Karena itu bagian dari bagaimana mereka menerima realitas-realitas karir itu. Dia terima, dia nggak keterima. Jadi harusnya nggak masalah ya, jangan sampai anak-anak remaja kita itu tidak pernah diajarkan menghadapi kenyataan-kenyataan seperti itu. Nah, itu bagian dari karir di remaja ya. Kalau saya keterima, ngapain? Kalau saya nggak keterima, apa-ngapa-ngapa. Jadi tetap berpikir dingin ya. Nah, karakteristik ini mohon Bapak dan Ibu simpan, sehingga ketika nanti kita ngalor ngidul ngomongin aktivitas, tanda kutip ya, ya nanti larinya ke sini. Baik, saya lanjutkan. Value, bagaimanapun value atau karakter itu penting, dan ini bagian kalau dalam istilah agama itu ruhnya. Jadi nggak kosongan anak-anak remaja kita nantinya. Nah, pekan sebelumnya Bapak dan Ibu saya sudah mengenalkan karakter dasar ya, tidak egois, jujur, dan disiplin. Bahkan saya bilang harusnya itu dari masa anak-anak sudah ketanam. Kalau itu belum ketanam ya itu mendesak itu untuk ditanam di anak-anak kita, tidak egois, jujur, dan disiplin. Nah, pada fase remaja ketika mereka mulai nanti akan ada istilah aktivitas produktif gitu ya, akan bicara kegiatan. Nah, saya menawarkan value berikutnya, yaitu istilahnya karakter unggul. Ini sama ya, sama dari buku yang sama yang saya ambil ya, dari karakter building. Jadi karakter unggul yang harus dikenalkan oleh anak-anak remaja kita, dengan catatan yang karakter dasar tadi sudah pakem ya, udah ketanam. Nah, sekarang mulai dengan kebutuhan aktivitas, maka karakter-karakter semacam ikhlas gitu ya, penerimaan terhadap realita, dan sabar gitu ya, menunggu waktu gitu ya, bersyukur gitu ya, kemudian bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, dikerjakan, diputuskan, kemudian berkorban karena dia mungkin akan mengorbankan 1-2 kesempatan untuk mengambil yang lain, kemudian perbaiki diri gitu ya, melakukan sesuatu salah, benerin, kemudian yang terakhir bersungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh gitu. Nah, ini karakter-karakter yang saya sangat menyarankan untuk ditanam. Ya, bagaimanapun yang namanya nanam value itu kemarin saya bilang kan contoh ya, keteladanan. Jadi ya memang
ada kalanya disampaikan secara lisan gitu dalam bentuk nasihat gitu ya. Tapi ada kalanya di dalam bentuk teladanan, artinya dengan melakukan 1-2 kegiatan baru bisa diambil hikmahnya, istilahnya begitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi di fase remaja ketika mereka mulai berkenalan dengan yang namanya kegiatan gitu ya, atau berkegiatan lah katakanlah, maka karakternya harus ditambah gitu. Udah nggak cukup lagi dengan hanya sekedar tidak egois, jujur dan disiplin. Harus ditingkatkan gitu. Karena kalau dia nggak ditingkatkan, ya karakternya kurang kuat gitu ya. Dan ini yang saya pilih yang ini dulu gitu untuk karakter unggul. Meskipun ada banyak ya karakter sukses yang lain gitu ya yang bisa dikembangkan oleh anak ke anak, tapi pelan-pelan gitu sehingga enggak menempel. Oke ya, ikhlas, sabar, bersyukur, bertanggung jawab, berkorban, perbaiki diri, bersungguh-sungguh gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu nanya kok yang ini bukan yang itu soal pilihan gitu ya, dan saya ngambilnya dari referensi bacaan yang dan saya setuju gitu kenapa ini diprioritaskan untuk ditanam di anak-anak kita. Bersyukur, bertanggung jawab. Begitu ya Bapak dan Ibu, value ini penting gitu ya, penting. Bahkan dengan adanya value ini kadang-kadang keterbatasan fisik atau keterbatasan pengetahuan itu bisa teratasi karena punya kayak tadi kesungguhan, punya rasa tanggung jawab yang kuat gitu ya, bisa mengalahkan. Dan ikhlas sabar itu kadang-kadang juga bisa kuat tuh ketika anak realitanya nggak sesuai yang diharapkan katakanlah gitu ya karena karakter udah ketanam nih, udah ditanam oleh orang tuanya, itu bisa mantap gitu ya. Value, jadi ini pokok malah bagus. Lalu Bapak dan Ibu, saya juga ingin memperkenalkan istilah konseling konsep diri dan konseling karir. Bapak dan Ibu perlu membedakan sedikit. Kalau kemarin materi sesi pertama kemarin kan saya bicaranya menggali anak ya. Itu kira-kira itu pendekatannya adalah konseling konsep diri. Jadi bicaranya dari hati ke hati untuk mengenal diri. Jadi pendekatannya adalah ya mungkin lebih bulat ya, ngalor ngidul karena menemukan ya keterbukaan gitu ya, moodnya gitu ya kita pelajari, kemudian pengakuan dia gitu ya kita terima misalnya gitu ya, sampai kita bisa mengulik plus minusnya anak kita atau potensi-potensi yang dimiliki. Itu pendekatannya konseling konsep diri, dan itu kalau kita prefer untuk hal yang kayak gitu bermasalah, kita bisa, kalau saya sarankan bisa ke ahlinya itu psikolog, kira-kira seperti itu, psikolog klinis lebih ini lagi kalau udah. Nah, berbeda dengan istilah yang saya kembangkan lagi adalah konseling karir. Kalau konseling karir ini materi kita di sesi kedua, ini agak berbeda. Kalau konseling karir itu kita berbicara ke mereka tentang aktivitas-aktivitas, artinya kita harus, orang tua ketika masuk ke konsep konseling karir ini, anak-anak itu sudah disiapkan ke dia itu punya perform untuk ngomongin karir dia lah, kira-kira gitu. Dia udah siap ngomongin akademik dia udah siap ngomongin rencana-rencana dia, gitu-gitu. Jadi pendekatannya bukan dari hati ke hati, tanda kutip, tapi pendekatannya adalah dari data ke data. Gitu. Jadi kalau ngomong karir ya real gitu ya, udah kayak diskusi kelompok gitu ya, udah membahas sesuatu, datanya mana, kenapa kamu milih ini, alasannya apa. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Pendekatannya berbeda. Yang satu didekati dengan konseling konsep diri, yang satu didekati dengan konseling karir. Kalau konseling karir itu bisa lebih mudah tanda kutip karena anaknya udah siap, harus sudah disiapkan. Kemudian ya tadi ada ngomongin data gitu. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika ke putra-putrinya jangan dicampur adukkan. Meskipun kenyataannya sering terjadinya begitu, campur aduk. Dan di anak lebih di anak-anak remaja juga lebih gitu. Ngomongin karir tapi ngambek-ngambekan gitu. Jadi mereka sendiri nggak sadar campur karena fase mereka tuh ya kayak gitu. Tapi saya coba belah menjadi dua sehingga nanti pendekatannya dibedakan. Nah, kalau konseling konsep diri tadi, prefernya itu ke psikolog ya, rekomendasi saya. Kalau konseling karir, prefernya kalau ada masalah-masalah karir ya ke ahli karir gitu ya, atau ke katakanlah coach gitu ya, kira-kira gitu, atau konselor gitu ya. Ya agak dua pekerjaan ini mirip tapi beda ya. Yang satu pendekatannya konseling gitu ya, yang satu pendekatannya coach gitu ya, mendorong gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang familiar ya di dunia SDM barangkali paham tuh bedanya antara konseling dengan coach ya gitu ya. Meskipun sama-sama menterapi orang, kira-kira begitu. Nah, jadi pendekatannya juga. Nanti kalau udah ngomong karir nih, ngomong pekerjaan, ngomong aktivitas, anak-anak harus diajak bicara tentang data, kemudian tentang ya perform. Kalau dia ngomongin data, ngomongin rencana dirinya nggak masih bulat gitu ya, berarti konsep dirinya belum selesai. Berarti harus dibantu, harus ke konseling
individual dulu atau konseling konsep diri dulu. Ya, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi supaya pendekatannya bisa dipisahkan nanti ketika diskusi dengan putra-putrinya. Yang satu ngomongin dirinya, siapa saya gitu ya. Yang satu diskusi ngomongin rencana-rencana dirinya. Gitu. Oke ya. Apakah harus selalu dipisahkan? Paling tidak orang tua, guru, orang dewasa menyadari itu. Bahwa dalam diskusi itu dikombinasi nggak masalah, tapi orang tua sadar, ini saya sedang ngomongin karir dia. Atau saya sedang ngomongin masalah-masalah konsep dirinya. Jadi orang tua yang harus sadar. Kalau anak mah nggak apa-apa. Itu ya Bapak dan Ibu ya, saya sampaikan di awal pendekatan-pendekatan ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke materi. Produktif. Aktivitas produktif. Jadi ada kata aktivitas, ada kata produktif. Produktif sendiri dari kata produk ya. Produk ya, barang ya, menghasilkan sesuatu. Jadi aktivitas produktif itu gampangnya ya aktivitas menghasilkan sesuatu ya gitu ya. Dikatakan produktif itu karena menghasilkan. Kira-kira seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan lah, kira-kira seperti itu. Ya, produktif. Ini ada definisi yang saya ambil dari referensi ya. Sikap yang ingin terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang ada manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, poin saya adalah menghasilkan sesuatu dan manfaat. Ya, itu produktif. Menghasilkan sesuatu dan manfaat. Itu aja. Produktif itu kira-kira ya memproduksi gitu ya. Jadi ada jelas hasilnya. Kalau nanti kita akan tahu seberapa produktif aktivitas kita atau aktivitas anak-anak kalau dilihat dari konteks deskripsi ini, menghasilkan sesuatu dan ada manfaatnya. Nah, manfaatnya di sini kalau di penjelasan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain ya. Nah, maka yang terdekat ya untuk dirinya dulu sendiri ya. Jadi menghasilkan sesuatu dan manfaat untuk dirinya. Itu udah kategori udah produktif sebenarnya. Nah, lalu Bapak dan Ibu di sini juga ada kalimat berikutnya ya. Orang yang produktif itu, kan produktif itu bisa barang ya, benda. Mesin ini produktif ya. Kalau mesin bukan produktif ya, mesin itu efektif, efisien. Orang yang produktif adalah orang yang tidak menganggur atau membuang-buang waktu. Memiliki banyak hal yang bisa dilakukan serta tak pernah berhenti untuk berusaha dalam hal apapun. Wah, ini kalimatnya panjang. Tapi saya hanya ingin menebalkan tentang konsep menganggur atau membuang-buang waktu. Nah, waktu ini memang sesuatu lah ya, sesuatu. Dan ini banyak sekali nanti dibahas di slide berikutnya tentang bagaimana waktu ini berpengaruh signifikan. Bahwa aktivitas itu akhirnya produktif atau tidak produktif itu salah satunya terkait dari penguasaan terhadap waktu. Makanya orang yang produktif itu orang yang menguasai waktu lah gitu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi nah, kemudian saya mengkombinasi, melawankan. Ada produktif, ada konsumtif. Ada kesan bahwa konsumtif itu berarti kan nggak bagus ya, karena boros, kira-kira gitu ya. Tapi dari dalam konteks ini, Bapak dan Ibu, jangan alergi dengan istilah konsumtif. Atau minimal konsumsi lah ya. Kan ada produksi, ada konsumsi. Karena ini, kaidah ini berlaku, Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin aktivitas kita produktif, kira-kira begitu ya, maka syaratnya kita harus mengkonsumsi sesuatu terlebih dahulu. Jadi mustahil kita akan produktif kalau kita nggak konsumsi. Atau nggak tahu ya, kalau pakai kalimat konsumtif, kalau kesannya boros ya, tapi yang saya maksud konsumtif itu adalah kita juga mengkonsumsi begitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu tidak boleh alergi dengan kata mengkonsumsi ya, atau dalam hal ini konsumtif. Tapi yang alergi adalah kalau konsumsi kita jauh lebih besar daripada produksi kita. Makannya kita, misalnya gitu kan, itu kan mengkonsumsi ya. Tapi kita nggak memproduksi sesuatu dari makan ya, jadi penyakit. Belajarnya kita, berarti belajar itu kan mengkonsumsi ilmu ya. Tapi kita nggak memproduksi sesuatu jadi penyakit. Atau sebaliknya, kita memproduksi terus, atau produktif ya dalam arti memproduksi terus, tapi kita nggak pernah mengkonsumsi sesuatu. Ya kualitasnya dipertanyakan. Jadi kita mengeluarkan sesuatu, menghasilkan sesuatu, tapi nggak pernah menginput sesuatu gitu. Jadi hukum alamnya ya untuk kita bisa memproduksi maka kita harus mengkonsumsi terlebih dahulu. Ya, kalau pekan kemarin saya bilang sebelum kita menjadi diri kita, ya kita harus mengenal siapa kita dulu gitu ya. Jadi before we be yourself, be myself, we must know myself. Atau kita
harus tahu diri kita. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi sebelum kita memproduksi, sebelum kita menjadi produktif, maka kita harus mengkonsumsi atau konsumtif, tapi jangan banyak-banyak konsumsinya. Ini konsep ya. Sehingga ketika kita bicara menghasilkan sesuatu, orang tua tidak boleh alergi ketika anak-anak kita aktivitasnya ternyata mengkonsumsi sesuatu. Seperti itu ya. Karena ada produktif, kemudian ada konsumtif. Baik, ini nih konsep. Sekarang lanjut. Kebanyakan konsep nanti ngantuk ya. Sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah ciri-ciri ketika saya mengatakan yang namanya aktivitas. Ciri-ciri aktivitas. Ciri-ciri aktivitas atau kegiatan, saya membuat 3 hal. Jadi aktivitas itu tidak mungkin tidak, itu berkaitan dengan waktu ya kan, maka ada namanya manajemen waktu. Kemudian aktivitas itu, apapun itu jenisnya gitu ya, produktif nggak produktif gitu ya, itu kaitannya dengan skala prioritas ya. Kemudian yang ketiga, aktivitas itu kaitannya dengan ketuntasan dan ketidaktuntasan. Nah ini nih cirinya. Manajemen waktu artinya akan selalu berkaitan dengan waktu. Makanya saya mengkategorikan ada istilah singkat, ada istilah sedang, ada istilah lama. Itu aktivitas. Kemudian skala prioritas. Aktivitas itu ada yang penting, tidak penting, ya kan? Kemudian ada yang tadi kalau kaitan dengan waktu, mendesak, tidak mendesak. Maka dalam skala prioritas itu ada 4 ya. Penting, tidak mendesak, penting, mendesak, tidak penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Itu cirinya. Jadi nanti kita lihat gitu ya. Dikatakan produktif itu kalau yang mana gitu. Nah, kemudian tuntas. Tuntas itu kalau saya bingung tuh, apakah tuntas dan tidak tuntas. Jadi saya kategorikan menjadi 3 ya, berdasarkan empiris nih, pengalaman. Ada yang semangat di awal, ada yang setengah-setengah gitu ya, setengah jalan maksud saya. Kemudian ada yang memang tuntas. Kira-kira secara umum, aktivitas apapun jenisnya, itu melingkupi 3 hal ini. Maka dengan waktu, terkait prioritasnya sama ketuntasannya. Makanya kalau aktivitas, semua orang udah familiar ya, orang-orang yang di SDM, karyawan, segala macam, udah familiar dengan istilah PDCA ya, memplankan sesuatu, kemudian dikerjakan, kemudian dicek, kemudian action gitu ya, atau dievaluasi, lalu membuat plan baru. Nah, Bapak dan Ibu, maksud saya anak-anak remaja kita perlu dikenalkan ini dengan apapun jenis aktivitas mereka gitu. Mereka perlu tahu, perlu disadarkan, dan orang tua sih punya PR untuk membuat mereka melakukan tahapan ini gitu. Ya tidak bisa semua anak remaja itu bentuknya instruksi ya. Kamu harus ini dan itu, enggak, tetapi bagaimana orang tua menyadari dan melakukan pelan-pelan sehingga sadar atau tidak sadar anak-anak remaja kita itu dalam setiap kegiatan mereka, aktivitas mereka itu sudah intangible, kayaknya udah masuk ke dalam otak bawah sadar mereka bahwa ada plan-nya, dikerjakan, kemudian dicek, kemudian ada action-nya. Kira-kira gitu ya. Jadi dengan materi ini saya berharap orang tua itu ketika nanti melihat apapun jenis lonjakan-lonjakan anak, kegiatan-kegiatan mereka gitu ya, yang nanti kita akan pretelin tuh kegiatan mereka itu apa saja gitu ya. Nah itu orang tua harus ngeh waktunya gimana, bagaimana dia memprioritaskannya, lalu gimana ketuntasannya gitu. Itu yang perlu orang tua jaga. Sehingga kalau ini bisa dipegang oleh orang tua, nanti tadi karakter-karakter perkembangan remaja tadi bisa, insya Allah bisa dilihat. Dan itu yang kami lakukan di sekolah saya, kemudian di pendampingan saya di tempat-tempat sebelum ini gitu ya, di kampus itu aja. Jadi aktivitas itu akan terus seperti itu. Ya insya Allah sih untuk orang dewasa ini sudah istilahnya mudah lah ya, kadang-kadang orang-orang yang sudah bekerja itu sudah kaitan dengan ini. Tapi bagaimana dengan anak remaja kita gitu? Mereka mungkin nggak melakukan itu gitu. Karena di sekolah itu mereka tuh sudah dikasih jadwal dan tinggal ngikutin gitu. Mereka tidak belajar menyusun jadwal itu sendiri gitu. Mereka hanya dikasih jadwal, habis itu di setiap jadwal itu ada mata pelajaran dan udah mereka hanya fokus di dalam mata pelajaran itu. Itu kalau di sekolah ya kan, sehingga mereka tidak pernah belajar bagaimana menyusun jadwal itu sendiri. Baik, itu tentang ciri aktivitas. Lalu Bapak dan Ibu, saya tidak akan memperkenalkan bahasa-bahasa ini, saya hanya menggunakan pendekatan. Bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Abah ini, talent mapping, Bapak dan Ibu, itu mempermudah pekerjaan-pekerjaan, salah satunya pekerjaan saya gitu, tentang bagaimana membuatkan aktivitas untuk anak remaja.
Jadi Abah ini luar biasa. Ini adalah 34 bahasa bakat yang kemudian kalau Abah Rama dengan talent mapping-nya itu mengembangkan menjadi 114 aktivitas ya. Makanya ketika nanti saya ngomong aktivitas produktif, saya tidak akan jauh-jauh dengan aktivitas yang Abah Rama kembangkan. Karena itu pendekatan. Tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini tidak akan menjadi materi khusus sehingga harus menghafal. Enggak, saya hanya menjadikan ini pendekatan bahwa benar, dan saya sepakat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh kita, anak-anak remaja kita, itu setidak-tidaknya itu ada di 3 area. Ada 3 area. Kalau Abah Rama, di sini kan dari gambar mappingnya ini ada 4 ya. Ada wilayah aktivitas berpikir, kemudian aktivitas bergerak, kemudian aktivitas berinteraksi dengan orang. Ya, aktivitas berinteraksi dengan orang itu dipecah menjadi 2. Influencing sama relating. Kira-kira begitu ya. Di Abah Rama itu seperti itu. Jadi thinking, striving, influencing, relating istilah Abah. Nah, saya hanya ingin mengingatkan ke orang tua bahwa aktivitas anak-anak kita itu ada di 3 area. Ada 3 area kegiatan mereka itu. Nih, sebaran aktivitas itu ada di wilayah thinking, kalau pakai bahasa Abah Rama nih ya, striving atau influencing. Aktivitas-aktivitas berpikir. Jadi jangan salah, berpikir itu adalah aktivitas. Berpikir itu aktivitas. Ya, bahkan orang mengembangkan otak kanan sama otak kiri. Jadi kalau nanti kita akan ngomong aktivitas produktif, ya Bapak dan Ibu, Bapak Ibu harus juga sejauh itu. Aktivitas produktif itu berpikir itu aktivitas produktif. Gitu ya. Kemudian striving itu bergerak ya, kinestetik ya. Itu aktivitas produktif. Kadang-kadang banyakkan kita ngelihatnya aktivitas itu ada identik dengan striving aja, sesuatu yang dikerjakan saja. Padahal ada 3 tadi area, berpikir, striving, sama influencing. Aktivitas berinteraksi dengan orang lain itu aktivitas produktif. Kira-kira begitu. Dan kenapa saya buat ilustrasi gambarnya seperti ini? Karena Bapak dan Ibu, ada memang aktivitas berpikir murni, ya, dia duduk sendiri berpikir, gitu ya. Tapi ada dia duduk berpikir sama mengerjakan sesuatu, ya kan? Jadi thinking sama striving. Jadi wilayahnya di tengah-tengah ini antara thinking sama striving. Ada aktivitas kombinasi. Dan sebaliknya, berpikir sama berinteraksi sama orang, gitu ya. Thinking sama influencing, ada aktivitas di area itu, gitu, kombinasi. Kemudian apalagi influencing sama striving, nggak mikir sih, gitu ya, bikin sesuatu tapi sampai dikomunikasikan sama orang ya, kerja bareng, kira-kira itu juga aktivitas kombinasi. Atau gabungan dari 3-tiganya, ada thinking, striving, influencing. Ada nih aktivitasnya, area paling tengah. Jadi aktivitas anak-anak remaja kita, nanti kita lihat cenderungnya tuh ngapain. Anak saya tuh pendiam, suka di kamar murung. Jangan-jangan dia sedang mendominasi aktivitas thinkingnya. Dan selama itu produktif, nggak ada masalah Bapak dan Ibu. Ya tadi, produktif itu yang kayak mana gitu ya. Kemudian striving. Kemudian influencing. Jadi ada masing-masing ada areanya, orang tua perlu tahu. Ya, sehingga nanti kan kasus yang sering muncul zaman sekarang adalah bagaimana remaja main game. Itu antara jadi masalah, ya memang masalah sih, kebanyakan masalah ya. Tapi bagaimana kita jernih dan menarik itu menjadi karir anak kita, itu tuh nggak mudah gitu ya. Tapi dengan mengetahui ini, anak-anak main game itu berarti tergantung gamenya, game kerja kelompok, ada game sendiri ya kan. Dia mungkin antara thinking sama striving. Tapi kalau dia main gamenya bareng, mungkin thinking, striving sama influencing gitu. Jadi wilayahnya itu menggunakan 3 wilayah talent, thinking, striving, sama influencing atau berinteraksi dengan orang. Ini pendekatan yang saya pakai dari data atau ilmunya yang dikembangkan Abah Rama ya. Jadi dengan thinking, striving sama influencing, kombinasi ini Bapak dan Ibu, kita dimudahkan karena Abah mengembangkan menjadi istilahnya 114 aktivitas. Jadi gini, Bapak dan Ibu kalau bingung nih aktivitas yang cocok itu apa, nah Abah Rama itu punya sampelnya 114. Tetapi kalau orang tua ternyata sudah familiar, udah ngerti jenis-jenis kegiatan dan tinggal dipraktekkan, ya udah nggak usah dipakai itu. Itu hanya alat bantu saja. Jadi kalau memang kita nggak perlu, nggak usah dipakai. Itu ya sebaran aktivitas. Dari thinking, striving sama influencing tadi, ini ada di kombinasinya ini, kalau oleh Abah Rama, dari yang 34 talent tadi dikombinasi menjadi 114. Nah, 114 ini nggak usah dibaca isinya, saya hanya ingin mengenalkan saja. Ada tadi yang thinking tadi, bukan thinking. Yang influencing dulu ya, saya mulai dari influencing. Yang influencing tadi, itu ada 3 area. Interpersonal kerjasama dengan orang, interpersonal mempengaruhi orang, sama interpersonal melayani orang. Itu aktivitas semuanya, itu aktivitas. Ada 3 area dan itu kalau dikembangkan jadi banyak tuh, masing-masing punya istilahnya. Tapi
kita perlu melihat bahwa ada jenis-jenis aktivitas anak yang ke arah situ. Makanya kalau di sini nih contoh-contoh kegiatan anak remaja biasanya main sama teman. Nah, main sama teman. Pengennya main sama teman. Nah, karena bisa jadi dia di sana ingin membangun kerjasama atau mungkin ingin mempengaruhi teman atau ingin menolong teman, melayani gitu. Jadi main. Pokoknya maunya dia kalau izin main. Dan beberapa orang tua dibuat stres gitu ya karena nggak jelas mainnya ngapain sehingga ya udah yang ada curiga dan nggak jadi produktif gitu di mata orang tua. Padahal sebenarnya dia nggak tahu, mungkin ada sisi produktifnya kalau mau diulik lebih dalam. Tapi juga mungkin agak berbahaya karena terkait dengan mempengaruhi ya dengan teman itu juga bisa pengaruh buruk ya. Tapi artinya itu ada talent gitu, ada aktivitas produktif di sana. Itu terkait dengan influencing tadi ya, istilah area-area yang berinteraksi dengan orang lain. Nah, area yang lain adalah area-area yang thinking tadi, area yang thinking. Karena itu juga aktivitas. Ada 3. Individual menggunakan otak kiri atas, otak kiri sama otak kanan ya, berpikir kreatif sama berpikir rasional. Nah, otak kiri dibagi 2, kiri atas sama kiri bawah istilahnya. Itu pun aktivitas gitu. Dan bisa produktif Bapak dan Ibu ya, aktivitas berpikir. Gitu ya. Jadi meskipun tadi ya pada prakteknya kombinasi lah ya, tapi maksud saya dominasi ini kelihatan, bisa dilihat di anak-anak kita. Senangnya dia kok senangnya kok ngapain gitu ya. Nah, itu bisa di rumah, di kamar, menyendiri. Itu tuh kita kalau tadi rapor building dengan remaja kita masuk, itu kita bisa ngobrol dengan apa yang dilakukan anak kita. Dan kita nggak bisa hanya bilang kok kamu nggak jelas gitu ya. Nggak boleh ya, gitu harus mulai dikurangi. Karena jangan-jangan dia sedang mengoptimalkan aktivitasnya berpikir. Gitu ya, melamunkan sesuatu, memimpikan sesuatu ya, otak kanan kan menghayalkan sesuatu. Atau otak kiri ya, menyusun ya, menghitung sesuatu, mengkalkulasi, dia mengamati sesuatu gitu-gitu, sedang membanding-bandingkan warna yang ada di dinding. Nah, itu tuh contoh-contoh aktivitas. Itu terkait dengan thinking ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang satu yang striving ada 3. Ada istilah menggunakan fisik atau panca indera ya, menggambar, melukis, olahraga gitu ya. Kemudian di sini ada istilah menggunakan semangat dalam ruangan, zaman semangat luar ruangan ya, pendekatan yang Abah kembangkan. Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas tapi di indoor. Kayak rapi-rapi, kemudian garis-garisin buku, kemudian nyapu, kemudian ngerapiin apa namanya? Ya apapun lah gitu ya. Kemudian ngoprek-ngoprek barang di kamar gitu ya. Tapi di kamar sih, tapi dia nggak diem gitu, dia ngoprek-ngoprek gitu ya. Indoor atau outdoor, pergi keluar ya, ke gunung, lari-larian gitu ya, olahraga, pokoknya keluar, menanam, kemudian ya fisik yang lain tapi dilakukan di luar ruangan. Itu juga termasuk aktivitas. Ya, mayoritas kita melihatnya itu hanya aktivitas itu yang tadi menggunakan fisik gitu ya, itu kategori aktivitas, sama kadang-kadang anak itu keluar gitu. Dan ya itu jadi sempit, padahal kalau ngelihat dari apa dikembangkan apa, aktivitas itu segini banyak. Dan dari 1 2 3 4 gitu ya, dari 9 ini itu dipecah lagi menjadi 114 aktivitas. Memang aktivitas sebanyak itu ya Pak? Oh, lebih banyak lagi. Ya, Abah Rama menyusun menjadi 114 itu sudah mengekstrak ya dari 28.000 jenis aktivitas ya, kata kerja ya. Karena kalau bicara aktivitas kan berarti bicara kata kerja kalau di kamus ya kan. Sebanyak apa kata kerja di kamus ya itulah kata kerja, itu pekerjaan gitu. Itulah aktivitas gitu. Jadi kalau ada 114 itu masih sedikit sekali gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu 114 itu dirasa kebanyakan, berarti kita kurang piknik gitu. Kita kurang belajar gitu, kurang mencari karena aktivitas itu banyak banget. Aktivitas banyak banget. Dan kita ingin mengajarkan aktivitas itu menjadi produktif kan, kira-kira begitu. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pendekatan ini bisa dipakai supaya Bapak Ibu kebuka bahwa oh, berpikir itu aktivitas gitu ya. Dan tadi ya, kalau kita bicara aktivitas nanti harus lihat manajemen waktu, skala prioritas sama tuntas. Gitu. Jadi apakah aktivitas itu aktivitas konsumsi atau aktivitas produksi? Gitu ya. Nah, yang kita inginkan anak-anak remaja kita punya aktivitas produksi atau produktif. Kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya balik lagi ke sini karena tadi hanya pendekatan saja, boleh dipakai boleh tidak. Tapi balik lagi aja ke sini bahwa aktivitas anak-anak remaja kita itu kira-kira ya thinking, striving, influencing. Oke, saya akan stop dulu slide-nya.
Bapak dan Ibu sampai di poin ini mudah-mudahan sudah cukup ya, sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan. Tapi ada chat-chat, apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang saya ingin bertanya ke orang tua, ke Bapak dan Ibu. Barangkali salah satu boleh menjawab. Coba Bapak dan Ibu boleh sebutkan yang punya putra atau putri remaja ya, atau murid remaja, coba boleh disebutkan. Kira-kira ketika waktu kosong, atau bukan waktu kosong, selama ini kegiatan putra-putri kita itu ngapain saja sih yang umum gitu? Anak-anak remaja kita ngapain saja? Nah, kira-kira Bapak Ibu siapa yang ingin menjawab? Kira-kira nih, studi kasus kita langsung nih, supaya kita tahu kegiatan anak kita itu ngapain. Boleh ada 1-2 orang angkat suara. Kira-kira kegiatan anak-anak kita remaja itu ngapain? Ada nggak nih Bapak Ibu yang mau menjawab? Nggak ada. Suka ngedit foto, Pak. Suka ngedit foto. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu melihat putranya suka ngeditin foto. Ngedit foto. Kira-kira itu kategori thinking, striving, atau influencing ya? Kalau dari materi tadi. Striving. Striving kalau ngeditnya itu bisa kombinasi sama thinking. Ngedit kan, otak kanan kan, tapi mengerjakan. Jadi kegiatannya itu thinking sama striving. Kira-kira gitu kombinasi. Dugaannya kira-kira begitu. Tapi kalau cuma mindah-mindahin, nyusun gitu ya, bukan ngedit tapi cuma mindahin copy paste tanpa otak kanan, cuman ibaratnya mindah ya ibaratnya, itu benar-benar striving. Tapi kalau ada di sana ada memikirkan sesuatu warna, kemudian susunan, nah itu pakai thinking. Nah itu aktivitasnya produktif. Nanti menjadi nggak produktif ketika nggak tahu waktu, gitu ya, nggak ada outputnya, gitu ya, nggak ada skala prioritasnya dan nggak tuntas hasilnya. Ujungnya ngapain kamu ngedit? Nah itu nggak produktif. Tapi nanti kita harus arahkan kegiatan ngedit foto itu menjadi produktifnya gimana? Oke, satu contoh. Yang lain Bapak dan Ibu, ada contoh kasus? Pak. Bu, apa Bu? Anak saya suka main gitar, Pak. Main gitar, oke, main gitar ya. Ting ting jreng 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 jreng. Itu berarti kegiatannya apa itu? Karena dia suka ngarang lagu, mungkin di dalamnya ada thinking dan striving ya, karena dia bergerak. Ya, jadi skill apa namanya keterampilan tangannya kemudian dikombinasi dengan mendengarkan ya kan irama ya kan. Ya, gitu. Kombinasi. Strivingnya dominan tapi irama itu apa otak kanan ya kan, musik itu otak kanan ya kan, jadi kira-kira seperti itu. Nah, tinggal nanti ketika Bapak Ibu sudah mengetahui kegiatan anak kita perlu tahu supaya produktif gimana, karena kalau enggak akan jadi konsumtif saja, kira-kira gitu ya. Jadi produktif, oke, main gitar, good. Jadi sudah bisa tuh melihat kegiatan anak. Ada satu lagi, apalagi kira-kira Bapak Ibu contoh yang dilihat dari putra putri remajanya. Saya Pak Tio. Ibu, apa Bu? Kalau anak saya itu yang bungsu, kalau misalnya nggak ada aktivitas tertentu yang dilakukan, maka dia keluar. Dia selalu permisi kalau tidak main sepeda, tapi sepeda itu cuma sarana aja. Dia pasti cari teman. Oke. Jadi kalau ini ada waktu kosong, izin keluar gitu main sepeda gitu ya. Nanti sepedanya sama teman gitu ya Bu ya. Nah, dari situ kan kelihatan berarti kan kegiatan outdoor ya kan, kegiatan luar, tetapi kombinasi lagi dengan dia pengen nyari teman, relating gitu ya. Ada Ibu putus suaranya. Jadi kalau bisa dia sudah gitu kan, maka habis Ibu maaf suaranya putus, bisa diulangi? Oh iya, halo, dengar ya, Pak Tio? Ya. Kalau anak saya yang bungsu itu kalau di waktu luang dia keluar dari rumah mencari teman. Baik dengan bersepeda atau kalau misalnya aktivitas materi padat atau dia merasa letih, dia nanti itu ke masjid habis minta izin dari masjid dari maghrib sampai isya gitu loh. Nanti saya bilang loh, tilawahnya gimana? Habis tilawah akbar baru main katanya gitu. Jadi ya dia cari teman, cari orang. Cari teman, oke. Berarti iya, jadi tahu ya bahwa orang, ya. Ada memang aktivitas yang ke arah situ. Iya, gitu. Kayak influencing berarti ya, gitu ya. Kenapa? Influencing, iya betul influencing. Kalau dari katanya apa? Kuatnya di sana.
Betul, bisa jadi. Iya, Tapi, jadi tapi itu bahkan kalau observasi awal misalnya, ya, observasi. iya Iya, Bu. sih, iya iya. Oke. Oke, siap. Bahkan kalau misalnya kita semua sibuk gitu kan, gitu. Dia Ya. lagi nggak ada kesibukan tapi tidak bisa keluar gitu ya kan. Mhm. Maka dia memanggil kita itu di ruang tengah. Atau dia masuk ke kamar kita masing-masing, ngapain sih gitu. Jadi Oh, gitu. iya, jadi itu tadi sangat kuat ya striving-nya, Betul. influencing-nya berarti ya. Influencing, iya betul. Nah, itu sudah ada sinyal-sinyal di situ ya. Jadi Bapak dan Ibu, dengan aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kita, sebenarnya kita udah mendapatkan sinyal potensi kira-kira gitu ya. Bisa benar bisa enggaknya ya tergantung tadi 3B tadi, berulang, kemudian beragam orang yang dia temui akan begitu polanya, kemudian beragam kegiatan yang dalam jenis-jenis kegiatan yang lain kok gitu-gitu juga cara-cara dia bergerak. Berarti itu udah mulai tajam, memang dia potensi ke situ ya, tinggal jadi kuatin aja, jadiin kekuatan kalau kayak gitu. Kira-kira begitu. Jadi Saya suka masih blur sih, maksudnya gini. Yang saya perhatikan kegiatan apapun saya bawa dia selalu bisa berhubungan, misalnya acara gitu. Mau acaranya itu level mahasiswa, mau acaranya itu parenting gitu ya kan. Mau acara apalagi acaranya yang model sebaya dia ya, jelajah atau apa. Nampak dia hidup dan tidak bermasalah gitu loh. Kan ada anak-anak yang kalau tidak ada sebaya dia gitu. Siap. Oke, menarik Bu, menarik. Artinya kalau sudah ada nanti kita bisa kita masuk ke punya step acara selanjutnya seharian ya. gitu kan dari pagi sampai sore gitu. Dia tidak masalah. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu contohnya Bu Oh ya. gitu ya, oke. Ya terima kasih. Oke, tadi ada 3 contoh kegiatan dan mungkin ini mewakili orang tua yang lain. Ini di chat juga ada beberapa contoh game ya, anak main game ya, itu kayaknya mayoritas ya untuk anak remaja biasanya main game. Meskipun dalam kenyataannya banyak loh anak remaja yang nggak suka main game juga, tapi mayoritasnya suka main game. Nah itu gimana kalau kita kategorikan aktivitas produktif ya. Nanti kita lihat bisa apa enggak itu menjadi aktivitas produktif. Game online Pak, mabar sama kakak sama adiknya, ya main bareng ya. Oke. Karena saking candunya main game, susah ya, agak susah kemudian menarik game itu menjadi sesuatu yang produktif. Susah bukan berarti tidak bisa ya Bapak dan Ibu, tapi memang saking candunya tadi ya, dan cenderung menjadi buang-buang waktu akhirnya main game. Oke, itu contoh kegiatan. Nah, dari situ saya akan juga share contoh kegiatan yang sudah tadi disebutkan dan secara umum yang terjadi juga ya di remaja kita. Berarti benar ya tadi contoh tadi. Aktivitas para remaja kita hari ini nih, kalau tadi ada yang di chat main HP ya, berarti benar main HP ini lebih luas sih sebenarnya daripada main game. Nomor 1 main HP, anak-anak remaja kita banyak sekali hari ini itu aktivitasnya adalah kalau waktu kosong main HP. Kemudian tadi Ibu tadi ya main sama temen. Makanya saya kasih tanda tanya nih, nomor 1 sama nomor 2 saya kasih tanda tanya karena itu belum spesifik. Tapi umumnya anak-anak kita cuma bilang lagi main HP, mau main sama temen. Kemudian aktivitas yang lain anak remaja kita nonton, ya kan? Mungkin ada juga yang oprek-oprek barang, ada yang olahraga, ada yang banyak banget main game ya, baik individual maupun barengan. Kemudian aktivitas anak remaja kita hari ini juga sekolah ya, belajar sekolah, pasti kita lihat itu ada, meskipun sebagian malas-malesan misalnya. Kemudian ada juga yang aktivitasnya hari ini anak remaja kita les atau bimbel, ya kan? Kemudian ada di sekolahnya ikut ekskul gitu ya. Kemudian ada ikut komunitas, organisasi, dan lain-lain ya. Dan ada main gitar, kemudian ngoprek edit foto, itu spesifik sebut listnya ya. Jadi tapi artinya itulah kira-kira gambaran aktivitas anak kita, anak remaja. Yang main HP ini belum selesai sampai di sini. Main HP itu banyak. Kalau dulu HP hanya untuk telepon sama SMS. Hari ini HP itu bisa untuk nonton, ngechat, ngedesain. Ya, jadi ketika anak aktivitas main HP, orang tua perlu ngulik lebih dalam, perlu tahu gitu, maksudnya perlu diskusi. Karena ini modal ya, kalau anak-anak kita punya aktivitas-aktivitas yang saya sebutkan ini, kita udah tahu anak kita punya modal untuk kita kembangkan. Termasuk kadang-kadang punya modal untuk dimarahin ya, karena nggak kekontrol mainnya. Main sama teman juga luas ya, tadi contoh yang Ibu sebutkan tadi, main sama teman tuh bisa ngobrol, main olahraga, bisa main ngerjain project bareng, istilahnya ya, bikin kegiatan bareng, atau mainnya nongkrong bareng gitu. Jadi disinilah letak aktivitas itu. Aktivitas bisa menjadi produktif, sangat produktif, atau menjadi konsumtif, dan atau sangat konsumtif. Nah itu tergantung bagaimana kita mengarahkan Bapak dan Ibu. Tapi kalau aktivitasnya itu netral sebenarnya. Jadi ketika anak main HP atau main game itu sebenarnya jangan salahkan main gamenya.
Jangan salahkan main HP-nya, tapi lihat seberapa produktif atau konsumtif. Itu yang kuncinya. Jadi bukan kegiatannya. Main sama teman. Yang perlu dilihat adalah seberapa mubazirnya main sama teman, seberapa mudorotnya, bukan main sama temennya gitu. Karena kalau main sama temannya itu bisa ditarik menjadi yang produktif. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Aktivitas dengan teman itu bisa ditarik menjadi produktif. Ketika tadi dia bisa mengukur waktu, kemudian dia bisa membuat skala prioritas, kemudian dia bisa menuntaskan dari aktivitas itu, maka itu kategorinya produktif. Tapi kalau sebaliknya, dia waktunya nggak kekontrol, aktivitasnya tuh udah nggak penting, nggak mendesak gitu ya, tapi tetap dia kerjakan, asal dipanggil temen gitu ya, asal dia megang HP, udahlah nggak jelas ujungnya mau ngapain. Dan yang ketiga nggak tuntas, nggak ada hasilnya maksud saya, nggak ada outputnya gitu ya, gitu-gitu aja. Nah itu nggak produktif. Kira-kira gitu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan paham ya sampai poin ini ya. Jadi aktivitasnya tuh bisa apa saja, termasuk main game, meskipun agak-agak bikin orang tua geleng-geleng, tapi yang penting ditarik ke produktif. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh ragam aktivitas produktif. Ini tapi bentuknya alternatif yang saya dan teman-teman ABHUM kembangkan. Dan ini gini nih, agak susah sih memang gini. Anak remaja maunya punya kegiatan. Kalau kita orang tua atau orang dewasa menawarkan kegiatan, nggak selalu kegiatan yang kita tawarkan, yang sebenarnya kita anggap ini bagus, itu dianggap oke oleh mereka, kira-kira gitu loh. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu mengeluarkan kegiatan yang kita punya, sekolah, belajar, bimbel gitu, itu nggak perlu. Tapi kita ulik aja kegiatan sudah anak-anak lakukan, diulik gitu. Karena itu bisa lebih confirm buat mereka. Daripada kita memaksakan kegiatan yang kita tawarkan. Kakak itu harus les dong, itu lebih produktif. Enggak, kata siapa? Enggak juga Bapak dan Ibu ya. Kakak ikut bimbel dong, itu lebih produktif untuk belajar. Kata siapa? Enggak juga. Gitu. Kalau dia les atau bimbelnya tanpa tujuan dan dia nggak merasa butuh, itu belum produktif gitu. Netral gitu. Jadi produktif itu ketika tadi. Makanya ini contoh alternatif kegiatan. Yang pertama istilahnya project. Project ini atau project individu atau project pribadi, ini bukan kegiatan itu sendiri, sebenarnya project itu semacam kegiatan mengelola kegiatan anak. Saya mundur ke slide ini. Nah, ketika anak-anak kita sudah menyukai kegiatan-kegiatan tertentu, main gitar, ngedit, foto. Nah, tugasnya orang dewasa adalah mengantarkan si kegiatan itu menjadi sebuah project. Kira-kira gitu. Kalau sebuah project itu, tadi ada plan, ada do, ada check, ada action-nya. Main game, jadiin project. Maksud saya begitu. Jadi di manage gitu. Suka main gitar, ya udah jadiin project. Jadi projectnya gimana kalau main gitar? Jadi projectnya adalah kamu main gitar nih, hobinya main gitar kalau waktu kosong. Oke, kita kasih waktu 1 bulan ke depan, misalnya. Kasih waktu 1-2 bulan ke depan, atau kasih waktu 1 minggu ke depan. Kamu main gitar ya 1 minggu. Waktunya 1 minggu nih. Kemudian selama 1 minggu ini kamu dari gitar ini pengen apa yang dikerjakan? 1 lagu, 1 kunci, menguasai 1 kunci, misalkan gitu ya, atau ya tadi kalau contoh putranya Ibu tadi menciptakan lagu, ya udah 1 lagu ya, ada hasilnya membuat 1 lagu. Gitu ya. Jadi kemudian setelah berjalan selama 1 minggu, dipantau nih perjalanannya dikerjakan. Hari pertama, hari kedua gitu ya. Setiap waktu kosong main gitar, dilihat perkembangannya sampai 1 pekan selesai itu. Nah, itu baru dikatakan aktivitas dia main gitar itu produktif. Kira-kira gitu, karena dijadiin project. Karena ada waktunya, ada awal, ada akhir. Gitu. Ada yang dicapai. Nah, ini kadang-kadang menarik ini ke anak-anak remaja gampang-gampang susah. Tapi itu kalau orang tua berhasil, itu bisa jadi modal karir mereka. Dari apapun jenis kegiatannya. Main sama temen. Oke, main sama temen. Sukanya pokoknya kegiatannya main aja misalnya gitu ya. Gimana jadi project main sama temen? Ya udah, dikasih waktu dulu. Sebulan, atau seminggu, atau setahun gitu ya kan. Waktu-waktu suka-suka kita. Atau sehari. Oke, sehari. Main sama temen sehari. Oke, kamu main sama siapa? Kamu main sama si A, si B. Oke. Target main tuh kamu main, ya mungkin agak kaku ya kalau udah kesini, tapi lama-lama Bapak Ibu, kalau kita mau membiasakan ini, itu ketanam ke anak-anak kita, bahwa main kita itu ada plan-nya, karena ini udah fase remaja ya, ada plan, direncanakan dulu, kemudian dikerjakan,
kemudian nanti dicek perkembangannya dari main itu, kemudian terakhir ada hasilnya. Itu kategorinya produktif. Termasuk main game juga. Tapi kalau tidak jelas, nggak memiliki siklus PDCA ini, itu apapun jenis kegiatannya, termasuk itu belajar sekalipun, katakanlah les gitu ya, bisa jadi kurang produktif. Malah berbahaya, nggak produktif. Gitu. Jadi poinnya saya ingatkan ya, bukan ke jenis kegiatannya, karena itu netral, tapi ke bagaimana dikelola itu kegiatan. Gitu, dikelola dengan plan, do, check, action. Gitu. Atau pokoknya anak itu mengerjakan sesuatu ada awal, ada akhir aja gitu. Itu produktif. Kalau tidur produktif nggak, Pak? Tidur itu refreshing ya. Tapi ketika kita sangat capek gitu ya, bagian dari mengelola waktu dan di dalam waktu itu kita ada tidur, itu produktif karena kita akhirnya jadi tetap sehat. Beda kalau kebanyakan tidur. Selama pandemi kerjanya tidur mulai itu nggak produktif karena nggak ada tujuannya. Tapi jelas tujuan tidur itu untuk supaya sehat, bangun seger misalkan gitu ya, dan tidur di waktu mau berapa jam gitu ya, bukan ketiduran. Itu produktif meskipun itu tidur gitu. Saya nggak tahu kalau tidur itu kalau di dalam klaster aktivitas masuk aktivitas yang mana ya, saya juga bingung. Berpikir enggak juga kan, tidur ya nggak bisa kecuali mimpi ya. Influencing enggak juga. Jadi itu ya. Jadi kadang-kadang bingung tidur itu kategori aktivitas atau enggak. Tapi produktif gitu. Tapi bukan aktivitas. Oke ya, Bapak dan Ibu, ini ragam yang saya tawarkan. Pertama project. Karena di dalam project itu kita mengelola apa yang ingin kita kerjakan. Jadi Bapak dan Ibu yang anak-anaknya sudah remaja, bagusnya kenalkan dengan istilah membuat project atau membuat kegiatan sendiri yang direncanakan. Termasuk merencanakan ketika waktu kamu banyak kosongnya, kamu rencanakan apa? Itu project. Mengisi waktu kosong itu project, itu bisa. Jadi nanti mereka akan menyusun gitu. Kemudian ragam aktivitas yang lain ini alternatif juga adalah magang. Tapi yang saya sebutkan di sini Bapak dan Ibu, kalau pendekatan atau rapport building kita ke anak remaja kita nggak bagus, susah. Anak-anak akan bikin pembatas, nggak suka. Apaan sih kayak gituan gitu. Karena mereka punya dunianya sendiri. Anak remaja kita nggak jauh-jauh dari gadget, dari IT, game, dan dengan teman. Jadi kalau kita masuk menarik ke kegiatan produktif, harus kita menerima kenyataan bahwa kita harus dekati dengan pendekatan ini. Gadget, kemudian IT gitu ya, kemudian teman. Kita harus dekati, kita harus masuk. Rapport buildernya harus bagus. Kalau enggak, alih-alih kita mau maksa mereka ikut magang, tapi nggak ngerti komunikasinya nggak benar, mereka nggak suka. Dan akhirnya mereka membenci itu magang. Padahal magang itu kegiatan produktif. Karena di sana untuk karir ya, itu bagus banget. Karena di sana akan membuat anak punya data tentang dunia kerja. Apa itu bekerja? Itu tuh data. Dan nanti kalau bicara konseling karir, itu diperlukan sekali data-data dari mereka magang. Dan bagus. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua magang. Yaitu produktif itu. Yang ketiga backpacker. Atau menjelajah lah istilah saya ya. Bepergian ya. Keluar gitu ya. Itu produktif itu. Tapi direncanakan tentu saja. Bepergian keluar kota. Keluar dari kampungnya dia. Keluar dari apanya. Pokoknya keluar dari area dia. Itu backpacker. Dan pulang lagi karena tafakur alam ya itu produktif gitu dan itu diperintahkan ya kalau di agama tuh bepergianlah gitu ya, lihatlah ciptaan Allah. Jadi backpacker itu memang produktif gitu dan cukup mudah biasanya ngajak anak keluar ya ketimbang magang menurut saya gitu backpacker. Kemudian yang keempat produktif yang lain live in atau homestay, minimal tinggal di rumah saudara seminggu di rumah saudara tapi direncanakan ya mau ngapain seminggu gitu kira-kira ya di rumah. Kalau nggak saudara, kalau ada teman ya ke teman gitu. Kalau lebih serius, kalau levelnya makin tinggi, live in terkait dengan karir ya, profesi. Gitu. Tapi tahap awal minimal nginep di tempat orang lain gitu, saudara lah minimal gitu ya. Kemudian aktivitas produktif yang lain homekeeping. Bagaimana dia menjaga rumah dia. Setiap anak itu, kalau saya boleh memaksa orang tua nih, harusnya, apalagi udah remaja, sudah diberikan tanggung jawab satu pekerjaan di rumahnya dia. Tutup gerbang misalnya, ngepel misalnya, jaga adik misalnya, itu tanamkan ke mereka untuk melakukan. Jangan pernah ada anak remaja nggak punya pekerjaan minimal satu di rumahnya. Karena bagian dari menjaga rumah. Dan bukan soal mempekerjakan anak ya, ini soal bagaimana memberikan tanggung jawab gitu. Karena mereka nanti akan punya rumah dan juga akan berpikir ke sana. Dan itu produktif. Ya, homekeeping istilah saya. Kemudian show up atau sharing. Anak-anak remaja perlu diajarkan sharing. Mereka harus berani bicara.
minimal dengan orang tuanya, di keluarga. Maka orang tua perlu punya program-program di rumah yang dimana si anak itu, si kakak itu cerita. Gitu loh. Gantian, si orang tua cerita, adik cerita, kakak cerita. Ceritanya boleh dikasih tema, boleh enggak. Gitu ya. Jangan cerita tuh cerita masalahnya doang, tapi sisi yang lain, misalnya dia punya keahlian apa, tunjukkan. Misalkan dia ahli gambar, ya udah saya suruh cerita dengan hasil gambar dia, saya gambar gini. Atau tadi putranya ibu tadi yang suka ngedit foto, suruh cerita. Gitu ya. Fotonya tadi gimana, ngeditnya gimana, ceritanya hasilnya apa. Si kakak yang suka main gitar tadi, suruh memainkan gitarnya. Ya, ujung-ujungnya gini, anak saya itu nggak mau kalau ditonton orang tuanya. Ya, itu PR. Bagaimana rapport building dibangun oleh keluarga itu. Ya, jangan sampai anak itu punya kepotensi tapi nggak mau ditunjukkan sama keluarga. Gitu. Ya, kalau terpaksa banget nggak mau, ya berarti melibatkan orang ketiga. Bisa itu guru, bisa itu mentor atau siapapun orang dewasa yang bisa membantu melihat perkembangan karir anak kita. Kemudian ragam aktivitas produktif yang lain, kunjungan sekolah. Karena karirnya anak remaja kan sekolah ya, jadi perlu tuh melihat sekolah, jangan karena dia sekolahnya di tempat A ya udah dia taunya A saja gitu. Dia perlu melihat variasi sekolah model B, model C gitu. Meskipun dia nggak masuk di sekolah itu, dia perlu tahu, perlu kepoin gitu. Nah, atau kalau nanti mau ke kuliah ya kampus. Nah, company perusahaan anak-anak itu perlu tuh kunjungan. Zaman sekarang kunjungan jauh lebih mudah karena bisa kunjungannya lewat internet. Gitu. Ada satu sesi anak-anak dilihat, yuk lihat-lihat kampus, yuk lihat-lihat perusahaan. Oh, kamu suka minum teh pucuk ya? Yuk lihat-lihat webnya teh pucuk apaan sih gitu. Jadi ajak anak-anak remaja kita untuk ke sana atau kasih tantangan melakukan itu. Atau industri kecil, home industry ya, industri besar. Kalau nggak sempat magang ya minimal kunjungan. Ya, syukur-syukur bisa kunjungan fisik ya, datang langsung. Tapi kalau nggak bisa minimal searching. Itu produktif Bapak dan Ibu karena bagian dari mengkonsumsi data, mengkonsumsi pengetahuan. Dan itu akan berguna banget untuk karirnya. Bercocok tanam identik dengan petani nggak sih? tapi saya nggak tahu ya, saya melihat bercocok tanam itu kalau Bapak Ibu punya space sedikit di halaman gitu ya, kenalkan anak-anak kita dengan menanam. Karena jangan salah ya, menanam itu lama gitu sampai yang ditanam dari benih ke tumbuh. Dan itu akan anak-anak bisa merefleksi sesuatu dengan dia menanam sesuatu. Gitu, menanam sayuran, nggak harus jadi petani gitu, hanya mengambil pengalaman dari menanam saja. Gitu. Atau kadang-kadang bercocok tanam itu sudah dulu di SD-nya gitu, ke kanak-kanakan gitu ya. Ya ditingkatkan lagi menanam pohon misalnya gitu ya. Jadi aktivitas produktif menurut saya menanam. Atau kalau enggak diajak ke pekarangan kampung atau perumahan kita, ada lahan kosong, kita ajak beli bibit tanaman atau pohon, tanam di situ. Jadi dia menanam dan dia nanti akan menikmatinya ketika dia gede kelak gitu. Jadi menanam di area-area di sekitar perumahan tempat tinggal kita itu juga saya kira itu produktif gitu. Kemudian jajan ide, ya jajan ide itu membaca buku, nonton film, kemudian dengerin percakapan, belajar lah, intinya belajar ya kalau bahasa saya, itu jajan ide. Jadi anak tuh harus mengkonsumsi sesuatu, karena kalau nggak mengkonsumsi sesuatu, dia tidak akan, atau mustahil dia bisa memproduksi sesuatu. Baik, 8:30 ternyata waktu kita. Materi saya sudah hampir selesai sampai dengan contoh-contoh kegiatan. Saya ingin membuka sesi diskusi ke Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya mau ke slide ini dulu. Tadi kembali ke slide awal ya, yang waktu sama ketuntasan sama prioritas. Nah ini tabel perbandingan aktivitas. Jadi aktivitas dikatakan produktif ketika anak-anak sudah mulai mempunyai kegiatan jangka panjang dalam tanda kutip direncanakan gitu. Pokoknya direncanakan, kemudian anak-anak sudah mulai ngerti bahwa ini penting dan tidak mendesak. Artinya dia sudah mulai menyusun jadwal dalam setiap aktivitas dia, pelan-pelan ke arah sana. Kemudian berikutnya, setiap dia menginginkan sesuatu, kita sudah bisa memastikan anak itu tuntas mengerjakannya. Gitu, sampai apapun hasilnya, pokoknya dia selesai, sampai dia mengatakan, ya sudah selesai. Ada outputnya, ada hasilnya. Nah, jadi dikatakan itu sudah produktif kegiatannya. Tapi selain yang kuning itu, ya dia baru berkegiatan saja, tapi sebenarnya kategorinya belum produktif. Jadi PR orang tua untuk mendampingi sehingga dia ke arah sana. Kalau dia sudah terbiasa ke yang warna kuning ini, akan mudah mendampingi karirnya nanti. Karir kuliah, karir sekolah, kuliah hingga karir pekerjaan. Karena dia sudah di dalam
frame berpikirnya sudah seperti itu. Plan, do, check, action-nya sudah. Meskipun itu katakanlah hanya sekedar main game. Tapi bisa. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi saya menunjukkan slide ini. Nah, silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya membuka kesempatan. Sambil saya ngecek chat, siapa tahu ada yang ditulis ya pertanyaannya. Ini saya tutup slide-nya. Oke, saya sambil buka ya. Adakah? Oh, ada banyak nih. Assalamualaikum. Ada banyak tuh Pak Rio. Ada. Waalaikumsalam. Saya mulai dari yang ini dulu deh, yang langsung aja dulu boleh. Tadi ada Ibu yang Assalamualaikum. Ya, Pak Tio. wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu? Saya Muti, saya bundanya Ara yang PKBM online paket B, Pak. Oke, baik Ibu. Ya, baik. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan gini Pak, jadi anak saya kan itu homeschooling sebelum ikut PKBM. Homeschoolingnya itu lulus SD. Oke, baik. Nah, itu inisiatif dari saya. Jadi, nah ternyata kalau mengacu pada Abah Rama, dia itu orangnya interpersonal banget. Oke. Sementara dengan homeschooling berarti kan secara tanda kutip saya renggut itu kesosialan dia. Oke, baik. 1 tahun pertama itu memang banyak gejolak lah, super banyak gejolak. Nah, sekarang tuh dia belum punya handphone sendiri sih sebenarnya, tapi ada handphone lama saya yang dia pakai, dan ada beberapa medsos yang kami sepakati dia boleh bikin gitu akun. Nah, dia kan butuh teman nih Pak. Nah, jadi dia tuh cari sendiri tuh dalam arti gini. Dia download Snapchat, terus dia saya nggak ngerti lah ya, maksudnya gini, dia tuh bisa kayak gini, kayak pendekatan gini. Hai, nama aku ini Ara, aku segini 13 tahun gitu. Boleh kenalan nggak? IG-nya apa gitu-gitu loh Pak. Sampai dia dapat teman. Nah, itu kan juga menurut saya sangat berisiko ya. Nah, saya udah pernah kenalkan sih ada sosial media. Kemudian saya paling ingetin lagi sampai akhirnya dia unload tuh dia uninstall itu Snapchat-nya setelah dia udah dapat teman. Nah, terus sekarang dia itu anaknya lebih ke segala yang ada di medsos, terutama Twitter. Itu sangat-sangat update. Jadi misalnya gini, ada hashtag apa yang baru, hashtag apa, dia ngomong sih, Bun tahu Pride nggak? Gitu misalnya. Atau Bun tahu ini nggak, toxic femininity, no toxic masculinity. Menurut pendapat Bunda gimana? Menurut ini gimana? Jadi kadang-kadang saya juga gelagapan dalam arti, aduh apa ya gitu. Kalau misalnya moodnya salah, artinya kalau misalnya dia lagi nggak mood, saya jawab nggak tahu gitu. Terus dia rada langsung down. Oh, udahlah nggak jadi deh, aku malas ngomong gitu kadang. Tapi kalau sekarang kalau caranya ternyata saya harus nggak boleh ini juga, nggak boleh. Kalau nggak tahu ya udah bilang, oh emang gimana? Harusnya tanya balik kayak gitu. Sekarang triknya saya kayak gitu. Jadi dia dari A sampai Z. Terus tentang kasus terakhir adalah kasusnya Zara Jakarta 48. Menurut Bunda gimana? Saya sih selama ini. Artinya si kakak ini informasinya update dan karena dia sosial jadi dia mungkin gini Bu, poin-poin pertanyaannya adalah apa yang harus Ibu lakukan begitu atau gimana maksudnya supaya saya ini. Saya giringnya gimana gitu. Kalau sekarang sih dia lagi suka public speaking, dia udah berani itu host apa. Nah, itu kan nggak kelihatan ya hasilnya. Nah, itu gimana tuh Pak saya? Itu berarti si kakak kan levelnya masih SMP ya Bu ya? Iya, kelas 8. Yang pertama saya ingin menjawab ini dulu, bahwa kalau anaknya jadi homeschooling jadi kayak terbatas. Sekilas memang iya, tapi sebenarnya yang saya maksud dengan sosial atau berinteraksi dengan orang, itu juga saya tidak setuju dengan sosial yang dilempar begitu saja. Misalnya gini, karena dia itu anaknya perlu teman, maka dia mendingan sekolah yang banyak teman. Itu saya nggak sepenuhnya setuju. Karena pertemanan yang tidak direncanakan juga tidak membangun apa-apa. Betul. Jadi dia sekolah di tempat yang massal karena dia bisa banyak teman, jadi otomatis akan jadi karir. Enggak juga, malah cenderung bisa bahaya. Gitu. Jadi seperti nggak masalah ibu tetap homeschooling misalnya. Kalaupun teman dia nggak banyak, misalkan 2 atau 3, yang penting itu kualitas pertemanan itu yang akan membentuk karir.
bukan banyak-banyakan. Dan kalau si kakak punya talent itu bisa jadi dia mudah ya. Justru yang kita harus dampingi adalah bukan mengerem ya, mengontrol, sehingga dia kan anak remaja itu banyak kan masih polos ya antara ini teman atau penipu, apalagi dunia maya. Nah itu yang orang dewasa harus mengontrol itu tanpa harus jadi polisi buat dia, tapi memastikan dia aman aja. Kalau selama aman, oke. Kan kita bisa ikut nyambung dengan teman dia misalkan, itu saya pikir advance banget tuh cara kerja orang tuanya bisa seperti itu mendampinginya, sehingga dia tetap jalan, punya teman, dan dia aman. Karena kan yang saya takutkan di dunia maya adalah keselamatan anak-anak kita. Karena banyak sekali penipu-penipu lewat dunia maya. Kira-kira begitu ya. Jadi untuk sosialisasinya nggak apa-apa. Secara dia misalnya lewat Twitter ya. Nah berarti ini orang tua harus belajar juga kan. Ada Twitter, ada IG, ada masing-masing punya karakteristik ya. Bahkan saya juga nggak familiar. Setahu saya Twitter itu isinya memang kalimat-kalimat yang kritis gitu ya. Tapi nggak tahu seperti apa. Nah poinnya tadi Bu, bisa nggak dijadiin project? Sehingga dijadiin project itu dikasih waktu. Kakak, sebulan ke depan misalnya gitu ya, coba kakak pantengin, nanti ditulis ya Twitter yang update itu apa saja. Nah nanti sampai di ujung itu kakak cerita hasilnya, outputnya, jadi kesimpulannya kakak apa tentang update Twitter itu. Jadi paling enggak kita nggak peduli kakak paham atau nggak tentang Twitter, tapi yang orang tua pedulikan adalah cara berpikir kakak sudah berkembang sekarang. Cara berpikirnya, karena dia masih SMP, masih mungkin dia akan beralih dari Twitter ke IG, masih mungkin gitu ya, dari dunia maya ke dunia nyata itu masih mungkin. Tapi yang penting kita menitipkan di cara berpikir kakak itu plan, do, check action-nya. Gitu, bahwa mainannya sekarang Twitter, oke nggak apa-apa. Kira-kira gitu Bu jawaban saya. Jadi yang Ibu harus tanam itu bagaimana kakak memanage waktu tentang hobi dia di Twitter. Gitu loh. Berapa lama dia buka Twitternya. Jadi waktu kosongnya kapan, itu dia harus mulai ngeh itu gitu, harus kita dampingi. Betul. Iya, sudah sih sudah. Remaja kita itu bagaimana dia menguasai waktu dia untuk kegiatan. Jangan sampai itu dia dikuasai waktu. Artinya dikuasai waktu itu gini, saya gabut gak ada kerjaan, ya udahlah saya ke Twitter aja. Nah, itu harus dibalik gitu. Saya mau ke Twitter karena saya mudah mengalokasikan waktu gitu. Poinnya di situ. Kalau masih remaja saya melihatnya itu Bu. Saya belum terlalu khusus ke apakah dia menyukai dunia publishing, kemudian nanti komunikasi itu mungkin nanti bahasan nextnya. Kalau itu sudah berulang, sudah beberapa kali project, bisa ke sana. Mungkin kalau yang tadi Bapak bilang kualitas pertemanan, itu maksudnya apakah temannya berkualitas atau tidak, atau gimana maksudnya? Bukan, kualitas pertemanan itu gini, dia bisa berteman dengan model teman apapun dan dia ngerti posisinya. Kalau temannya pinter, dia bagaimana menempatkan dirinya. Kalau temannya yang suka ngekor, dia gimana menempatkan dirinya gitu-gitu. Jadi dia bisa menjaga kualitas. Kan teman-teman yang berkualitas itu beda-beda konteks. Ya teman berkualitas juga penting, tapi lebih penting adalah kemampuan kualitas diri dia mengelola pertemanan. Jadi bagaimana dia beradaptasi terhadap setiap layer. Betul. Itu harus memberikan skill itu. Kalau teman kamu gini, kamu gimana sikapnya? Kalau teman kamu suka minjem duit, misalnya kamu gimana sikapnya? Ya? Atau teman kamu kaya raya, gimana sikap kamu? Gitu-gitu Bu. Jadi kualitas dia. Oh iya, baik, jelas. Makasih banyak ya Pak Tio. Assalamualaikum. Baik, sekarang saya akan coba membaca chat. Ini udah banyak nih, kelewat nggak ya? Saya membaca dari mana ya? Tadi pertama dari Backpacker Musyafir. Plan terus apalagi bahasanya plan do check. Oke, plan do check. Satu lagi lupa, plan do check action ya. PDCA, plan do check action. Kemudian Backpacker itu Musyafir. Oh, subhanallah ya. Kalau magang di masa pandemi gini bagaimana caranya, Pak? Oke, magang di masa pandemi gini bagaimana caranya? Caranya memastikan tempat magang itu boleh dimagangi, itu yang pertama. Ya, kalau nggak boleh, ya gimana lagi gitu ya. Jadi mencari tempat yang memang boleh. Ketika hari ini saya bilang boleh, itu artinya kita sepakat ya Bapak dan Ibu, artinya protokol harus sudah dilakukan. Kira-kira gitu, orang tua harus yakin bahwa protokol sudah dilakukan. Kalau boleh itu berarti memang dia kategorinya aman dan dia itu. Jadi boleh dulu, ada tempat magang yang mau gitu. Karena memang jadi tidak sebanyak sebelum pandemi ya kan, tapi mungkin ada. Atau kalau tidak ya magang yang mau itu kemungkinan yang mau ada saudara, ya kan, teman dekat. Akhirnya begitu. Kalau di perusahaan, karena urusannya dengan kuliah, saya tidak tahu, saya belum melihat lagi. Tapi memang beberapa perusahaan tetap masih menerima karena untuk urusan studi. Tapi level SMA menjadi agak turun, anak SMK gitu-gitu kayaknya sekolah aja nggak boleh gitu ya kan, apalagi magang gitu. Jadi itu tantangan Pak ya. Jadi pertanyaannya saya jawab adalah selama tempat magang itu membolehkan berarti dia sudah mempertimbangkan protokol, yaitu silakan tetap dicari saja.
Meskipun kesempatannya tidak sebanyak sebelum pandemi. Gitu. Karena pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan selesai, sehingga kita kan tetap harus move on ya, Bapak dan Ibu ya. Ibaratnya pandemi itu hujan deras, Bapak dan Ibu, kita nggak bisa kan selamanya di dalam rumah. Kita tetap harus nyiapin payung dan kita harus keluar rumah gitu loh. Kita harus bikin jaket dan kita harus keluar rumah gitu. Sama, pandemi juga harus gitu. Kita tetap harus beraktivitas, tapi kita harus jaga keselamatan. Gitu. Jadi tidak bisa pandemi kemudian kita nggak ngapa-ngapain. Gitu. Minimal homekeeping, di rumahnya diperbanyak kegiatan gitu ya. Atau orang tua yang ngasih tugas ke anak gitu ya. Itu supaya terjadi pengalaman magangnya dapat. Kemudian atau magang-magang yang online mungkin bisa dicari kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan IT itu bisa dikerjakan online. Untuk anak-anak yang sudah punya basic pengetahuan ya, saya menerima magang anak ITS misalkan gitu ya, itu online. Jadi pekerjaannya kita share ke dia mengerjakan online, dia laporan pekerjaan. Itu bisa. Anak suka melukis tapi saat ini jadi gak mood karena terlalu lama di rumah. Bagaimana memberikan semangat? Ya, ini kaitannya dengan konseling individual. Ini ngomongnya karir, ya melukis, tetapi masalahnya di individu, nggak mood. Maka jangan ngomong melukis dulu, tapi ngomong kembali ke dirinya dulu. Apa yang buat dia semangat? Ya, lupakan melukis dulu, tapi yang lain dulu yang buat dia kembali ke semangat. Gitu. Jadi harus ditanya ke dia, kamu lagi ngapain? BT apa? Mau ganti dari melukis juga nggak apa-apa gitu. Kita harus untuk urusan individual kita lupakan karir, bahkan dia boleh melompat kemana-mana. Kira-kira gitu. Yang penting individual kan konsep dirinya. Nanti kalau konsep dirinya dia, maksudnya dia benar-benar dunianya dunia melukis, dengan sendirinya dia akan kembali. Meskipun dia ada jeda nggak melukis dulu, gitu Bu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau urusan melukis tuh apakah harus melukis mulu, kalau dia nggak suka gimana ya nggak apa-apa. Yang paling penting itu konsep diri dulu. Nanti urusan karir dia akan kembali dengan sendirinya kalau memang dia menyadari itu karir dia. Dia kuat di situ. Jadi orang tua harus selesaikan konsep dirinya anak dulu ya. Urusan mood nggak mood itu lebih utama ketimbang urusan lukis-melukis gitu. Jadi kadang-kadang lupakan melukis, yang penting ngobrol dulu. Kecuali kasus anak ini misalnya sudah mahasiswa. Udah mateng kan berarti kan? Nah, agak berbeda. Jadi dia harus lihat lagi ke data-data. Kan berarti kalau melukisnya udah lama banyak gitu ya, udah skillnya udah dalam. Itu bentuknya refreshing saja mungkin ya. Kan banyak ya Bapak dan Ibu orang-orang yang sudah berkarir, ada kalanya jenuh dengan pekerjaan kan? Perlu refreshing, ya, itu beda, itu refreshing jatuhnya. Tapi kalau untuk anak remaja nggak mood, ya konsep dirinya kita lihat lagi. Itu jawaban saya untuk yang tadi ya melukis yang nggak mood. Kemudian magang di masa pandemi kan terbatas, tempat yang ideal adalah outdoor, kepadatan orangnya juga rendah. Ya sama ya setipe, jadi intinya magang di masa pandemi sudah dijawab. Kalau sudah usia remaja baru melakukan magang step 1, apa yang harus dilihat dari remaja kami? Yang harus dilihat adalah adabnya dulu, Pak. Karena magang di level yang paling basic itu, dengan magang itu bukan soal skill, tapi soal bagaimana dia beradaptasi ya, atau adabnya, atau akhlaknya. Jadi sikap-sikap dia terhadap orang, itu yang harus dilihat. Merendahkan orang, kemudian menghormati orang lain, itu yang jauh lebih utama dilihat kalau dia baru pertama kali magang. Sambil tentu saja karena dia udah remaja, ya kalau dia ngomong adab kan sebenarnya dia sebenarnya udah ngalami dan udah tahu ya, jadi bisa dipercepat. Sambil ngelihat perilaku dia, ngelihat juga skill-skill dia. Tapi yang utama lihat dulu perilakunya. Perlu ditanya bagaimana interaksi dia dengan orang-orang di sana, bagaimana penerimaan orang-orang terhadap kamu, bagaimana sikap kamu ketika katakanlah dicuekin ya gitu-gitu ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu sendiri. Nah, itu yang perlu dilihat pertama. Ya, Bu Dian Sukmawati tadi yang remaja tapi baru magang step 1. Jadi kalau saya sepakat akhlaknya dulu. Makanya tadi di awal saya bilang value itu kan ditanam ya. Value yang karakter dasar, kemudian di fase remaja karakter unggul. Tadi ada listnya ya, tanggung jawab, kemudian ikhlas, sabar, itu yang harus dilihat dulu. Itu dulu. Jangan buru-buru ke kompetensi, jangan ke skill, itu belakangan. Tapi adab, karena kan karakter itu lebih susah membangun itu. Jadi itu yang harus dilihat dulu. Anak saya 9 tahun ketika suka dengan suatu kegiatan dan saya tawarkan ikut kelas, dia langsung mundur. Kenapa ya Pak Tio mundur? Bisa jadi dia sukanya karena lihat orang, bisa jadi ya. Jadi kayak anget-anget saja ngelihat karena habis jajan ide kemudian suka. Atau dia ada gap nih, dia suka tapi dia kalau naik kelas itu ketinggian. Jadi antara suka dengan masuk ke kelas sesuatu ketinggian. Jadi ada jembatannya. Sebelum masuk ke kelas atau ditawarkan ikut kelas les atau apapun itu, ikut bikin kegiatannya dulu gitu. Jadiin project dulu. Jadi kayak mukanya tangganya ketinggian gitu. Jadi tangga antara saya suka ini, kok ujung-ujung langsung ikut les gitu. Untuk beberapa anak tuh ketinggian, dia nggak mau gitu. Saya suka nari. Emang kalau saya suka nari, ujung-ujung harus les nari? Enggak juga. Gitu Bu. Jadi tangganya disempitin dulu ya. Jadi kalau dia suka nari, mungkin
Ya udah kamu bikin proyek menari ya, waktunya berapa? Seminggu, oh apa sebulan. Nanti setelah menari kamu belajar apa dari nari? Udah didampingi aja sama orang tua sampai jadi hasilnya begini. Oke, setelah kelihatan hasilnya baru tertarik nggak kalau dilanjutkan dengan les? Gitu Bu ya. Jadi ada tangganya yang harus didekatkan. Gitu. Pak Tio, halo. Itu saya yang pertanyaan saya tadi. Ini anak saya kan kalau dia suka sesuatu terus saya tawarkan ikut, katanya dia tadi dia cuma mau bersenang-senang, kenapa mami suruh saya jadi les, jadi saya nggak menikmati gitu loh katanya. Iya, karena ada banyak faktor di dalam les itu Bu yang akan yang ada di dalam kepikiran si kakak, mungkin teman lah, guru, apalagi misalnya tipe orang yang nggak suka, tipe introvert ya, nggak terlalu suka kenalan dengan orang baru, itu jadi mager gitu. Gitu. Tapi kalau dibilang ibu hanya dia senang-senang saja, ya tadi supaya mengukur itu senang-senang saja atau enggak, dijadiin project Bu. Jadi dikasih waktu berapa lama mengerjakan, ada hasilnya gitu pelan-pelan gitu Bu. Tidak hanya konsumsi saja gitu, suka kegiatannya. Tapi ada pelan-pelan. Tapi pelan-pelan ya, kadang tadi berpindah dari kesenangan anak menjadi sebuah karir itu untuk sebagian anak itu kayak males gitu. Enggak mau yang berat-berat gitu Bu. Jadi harus pelan-pelan banget nih Bu. Gitu. Oh, iya. Saya. Makasih ya Pak Tio. Ya, itu harus ada tangganya ya Bu ya. Iya, sip. Makasih. Menyusun proyek ada sesinya Pak. Ini maksud pertanyaan apa ya? Maksudnya menyusun proyek ada sesinya. Bu Kayis Naufal Ali, Bapak Kayis atau Ibu Ais ya? Atau orang tua Kayis nih? Boleh di... Endah Pak, saya Bu Endah. Oh Bu Endah, menyusun proyek ada sesinya maksudnya gimana Bu? Maksudnya menyusun proyek dengan anak? Ada sesi untuk orang tua belajar menyusun proyek anak ya Pak ya. Saya terus terang agak bingung nih bikin proyek buat anak. Oh gitu. Kak Islam. Sebenarnya oke, supaya nggak terlalu bingung dengan proyek, sebenarnya kayak merencanakan kegiatan aja nih Bu. Intinya sih ada kalau sesi dengan saya belum bikin lagi ya, tapi kemarin di sesi IEM, Abihum yang mentoring, saya ada sesi dengan anak-anak bikin proyeknya anak, nanti saya ceritakan ke orang tua bagaimana mendampingi proyek yang sedang dibuat anak. Itu kemarin kita ada workshopnya. Tapi sekarang sudah selesai. Sekarang makanya adanya sharing aja nih Bu. Saya belum buat lagi. Jadi intinya orang tua dibekali gimana nyusun proyek untuk anak gitu ya Bu ya, pertanyaannya Bu ya. Itu gampang Bu, itu bikin aja. Tadi kakak bikin ini ya, waktunya seminggu atau waktunya sehari. Tadi manajemen waktu, kemudian skala prioritas, kegiatannya ngapain saja selama proyek itu, kemudian hasilnya nanti apa diputuskan. Jadi kayak kalau anak-anak S1 bikin skripsi ya mirip kayak gitulah advance-nya gitu ya. Ada bikin, tujuannya ngapain bikin ini, berapa lama bikinnya, hasilnya nanti apa gitu Bu. Gampang kan? Bisa lah. Nggak perlu sesi proyek khusus jelasin ini. Tapi memang concern-nya di manajemen ya, plan, do, check, action. Jadi kapan merencanakan, anak diduduin gitu ya rencana. Kemudian yuk dikerjakan selama waktu. Jangan sampai ketika hasilnya belum dikerjakan, misalkan proyeknya 1 minggu. Ya 1 minggu itu harus, kan kadang-kadang pengalaman saya dengan anak remaja itu gini, proyeknya 1 bulan. Dia ditentukan, saya proyeknya mau bikin lukisan. Baru 1 hari berjalan, dia udah, Pak saya pengen ganti aja, boleh nggak? Saya nggak suka proyek ini. Nah kira-kira gitu ya. Nggak tanggung jawab banget itu anak remaja. Nggak boleh kalau saya ke anak-anak remaja saya. Kamu harus tuntasin dulu 1 bulan, baru nanti boleh itu ide kamu yang pengen ganti nanti ya. Karena kita ingin mengajarkan, bukan hanya mengajarkan melukis, tapi kita ingin mengajarkan tanggung jawab. Kamu punya waktu 1 bulan, tanggung jawab kamu. Gitu. Karena kadang-kadang anak remaja ganti-ganti nih. Baru sehari pengen pindah, itu baru plan do. Jadi nggak tuntas belajar mereka. Jadi harus disepakati, sebulan ya selesaikan sebulan. Nanti kalau kepikiran ide lain, baru dikerjakan bulan berikutnya. Gitu. Atau diperpendek waktunya, jangan sebulan, tapi seminggu. Nanti setelah seminggu, tapi harus tuntas. Plan, do, kemudian kita cek, kemudian kita evaluasi. Gitu kita kira Bu. Jadi nggak boleh plan, do, plan lagi, ganti lagi. Itu nggak belajar namanya. Itu nggak produktif kegiatannya. Gitu ya. Seputar proyek seperti itu. Ya sekilas seperti itu. Ya panjang juga Bu kalau harus jelasin bagaimana menyusun proyek anak ya itu mungkin beda tema ya beda. Tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa yuk ajari anak-anak remaja kita menyusun kegiatan dia. Atau gampangnya dia punya jadwal mingguan nih dari sekolah. Kita lihat kamu minggu ini kegiatannya apa saja disusun. Ada belajar, ada ini ya. Nanti di akhir minggu kita evaluasi tercapai atau enggak hasilnya apa. Itu juga udah bagian dari proyek Bu. Merencanakan jadwal sekolah seminggu ke depan. Jadi poin saya adalah merencanakan, mengevaluasi. Itu penting banget untuk membangun karir dan dalam istilah aktivitas produktif. Oke Bu, itu jawaban saya. Cukup ya Bu ya, mudah-mudahan.
Kalau misalnya kita bikin project terus di belakangnya itu diiming-imingi uang nggak apa-apa, Pak? Gimana Bu, kurang jelas, boleh diulangi? Kita buat project. Maksudnya anak saya tipikalnya agak susah untuk bergerak ya. Kalau misalnya kita iming-iming dengan uang gitu gimana Pak? Nggak apa-apa ya? Untuk hasil akhirnya. Nanti kalau uang gitu. Boleh, tapi saya nggak terlalu menyarankan. Karena kalau udah bicara kegiatan project itu, saya nggak terlalu suka dengan memberikan reward ke anak. Karena ini sebenarnya ini membangun dia gitu, membangun kesadaran dia. Tapi kalau itu diperlukan sesekali, bolehlah Bu. Gitu. Tapi jangan menjadi ketergantungan ya. Kalau ada project harus dikasih uang gitu, enggak. Kalau saya ulang tahun harus dikasih hadiah, itu ketergantungan. Apa hubungannya ulang tahun emang prestasi apa gitu ya. Kalau mau ngasih reward ya yang prestasi gitu. Jadi boleh untuk membantu, tapi jangan tergantung. Karena reward terbaik buat anak itu adalah ketika dia kemudian mengenal dirinya dan dia karirnya benar, itu reward terbaik buat mereka gitu, bukan dikasih sesuatu dari luar. Gitu. Tapi kalau sekadar membantu boleh, karena untuk supaya dia nggak mager ya udah nanti kalau berhasil proyeknya saya kasih hadiah ini gitu ya, boleh. Dan lebih bagus kalau rewardnya yang berdampak terhadap selanjutnya, misalkan kakak proyeknya fotografi, nanti kalau berhasil proyek ini saya kasih kamera gitu kan, berarti kan mensupport sebenarnya kan alat project dia gitu kan. Kakak projectnya main gitar, kalau ternyata main gitarnya hasilnya bagus dan lain-lain nanti saya kasih hadiah gitar. Nah, itu reward tapi membantu kebutuhan karir, itu oke, nggak masalah. Jadi boleh ya Bu, ya, tapi saya tidak menyarankan. Rewardnya itu bentuk pujian atau apa ya? Apa sih? Ya bisa macam-macam, nggak apa-apa. Bisa barang, pujian, ya. Kalau pujian itu istilah saya bukan reward ya. Pujian itu namanya encourage, penguatan, meyakinkan bahwa dia tuh kamu keren ya, itu penting gitu, penguatan. Itu bagian dari rapport building ya. Berkomunikasi dengan anak itu kalau dia melakukan satu prestasi harus dikuatin tuh dengan statement, kamu hebat ya, kamu hebat sudah mengerti cara melakukan ini gitu, dan kalimatnya didetailkan, jangan cuman kamu hebat ya, harus tambah gitu ya. Kalau kamu hebat ya itu template itu. Jadi kamu hebat ya sudah bisa mengerti misalkan gitu ya cara menyusun ini. Kamu hebat ya ternyata sudah bisa waktunya on time, nah gitu. Jadi ada konteksnya Bu. Itu encourage ya, penguatan. Kalau saya sih itu beda dengan reward ya istilah itu ya. Meskipun sebagian orang bilang pujian itu reward, ya boleh lah gitu. Tapi kalau saya reward itu memang sesuatu yang dipegang. Atau sertifikat gitu, ijazah reward. Cukup Bu ya? Ya cukup Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Oke, ini masih ada lagi anak tipe WOO. Oke, SKSD mirip. WO itu suka mudah kenal orang ya. Jika ortu wah banyak sekali. Bapak dan Ibu ini sudah pukul 9. Waktunya sudah habis. Saya mencoba 2 atau 3 pertanyaan lagi ya ke bawah, kalau misalkan lebih itu jadi mohon maaf tidak bisa, karena khawatir Bapak Ibu kan punya kegiatan lain juga. Jika ortu tidak memiliki teladan terhadap ketiga tabel tersebut, bagaimana? Tidak kondusif untuk manajemen waktu, skala prioritas dan kecemasan anak mesti mencontoh dari mana? Mana ya? Kalau saya boleh memaksa sih orang tuanya yang harus belajar sih. Kalau saya boleh memaksa ya, karena di materi kemarin saya, orang tua sudah bersukaria melahirkan anak. Kan orang tua juga yang pengen ya punya anak gitu ya. Jadi ketika sekarang kebutuhannya adalah membangun anak gitu ya, artinya memandirikan anak, orang tua juga harus siap bersusah payah gitu loh. Jadi orang tua harus belajar sih, entah kuliah lagi S1, S2, S3 apa yang pokoknya bisa ngerti tentang ilmu ini, kira-kira begitu. Kalau misalkan ternyata orang tua udah berusaha yang nggak sanggup juga, mencontoh siapa? Mencontoh siapa? Mencontoh ya hari ini kan banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ya. Nah, carilah sekolah-sekolah yang memang gurunya bisa diajak bekerja sama. Mungkin seperti itu. Atau komunitas ya yang memang orang tua yakin komunitas itu komunitas yang produktif untuk mendampingi anak-anaknya. Atau keluarganya dari orang tua kita, misalnya ada kakak, adik, paman gitu-gitu yang bisa dikondisikan untuk mensupport, karena satu orang anak itu memang perlu satu kampung gitu ya untuk mengurus dia gitu. Jadi kalau saya boleh menyarankan tahapannya begitu. Selain orang tua udah mentok nih tetap nggak bisa, ya ke sekolah, ke guru, kemudian ke komunitas yang kita yakin orang komunitas-komunitas yang bagus gitu ya. Kemudian ke pihak keluarga ya. Kalau saya boleh saran, mungkin itu Pak sarannya. Mencontoh dari mana lagi? Kalau mencontoh dari misalnya nih, mencontoh
Kan bisa juga orang tua belajar mandiri, membaca buku, kemudian mengarahkan ke anak ya. Tentu nggak mudah gitu ya. Atau kemudian nyuruh anak masuk pesantren, ya pun nggak masalah kalau memang yakin di pesantren itu bisa mengembangkan anak gitu ya. Guru-gurunya di sana gitu ya, ustadz-ustadznya memang kompetitif ya, itu bisa. Boarding school, prinsipnya boleh kemana saja, yang penting orang tua ngeh bahwa bagaimana anak itu perlu diatur kemampuan waktunya, mengatur waktunya, kemampuan mengelola prioritas dirinya, gitu. Termasuk ya mendatangkan coach gitu ya. Sekarang pada level tertentu banyak tuh anak-anak SMA itu sudah didampingi oleh coach. Jadi coach itu nggak hanya mendampingi SDM hari ini gitu, tidak hanya mendampingi katakanlah karyawan gitu ya, konsultan perusahaan, tapi ternyata konsultan karirnya anak-anak remaja. Karena mereka udah di-track. Itu banyak oleh saudara-saudara kita apa namanya ya. Kalau saya bilang teman-teman Chinese itu banyak punya cara itu, dan itu nggak masalah gitu SDM, karena dia merasa anak itu penting dan harus dikembangkan. Jadi perlu coach gitu ya. Jadi jangan salah, anak remaja itu bukan hanya konselor ya, bukan hanya psikolog, tapi coach juga. Saya punya murid yang sudah lulus kemarin, waktu fase awal mahasiswa dia perlu coach ya, didampingi oleh coach. Itu berarti ahli ya, kalau kayak gitu ahli. Dan tentu biayanya juga lumayan tinggi. Oke, itu jawaban saya Pak, Bu. Kemudian setelah kegiatan anak ini sudah di tahap selesai, selanjutnya apa yang perlu ortu lakukan agar lebih mengarah ke skillnya? Oke, karena anak saya bilang dia akan terus dengan bidang itu, cuma saya yang bingung ngarahin kemana. Naik level Pak, jawaban saya. Jadi kan satu siklus sudah ya, proyeknya tentang fotografi. Proyeknya udah jadi, oke, dia udah ceritakan hasilnya. Tugas kita melihat apa namanya hasilnya. Nah, kalau dia mau lanjutkan itu, naikin levelnya. Harusnya yang namanya level itu banyak hal. Naik level itu banyak hal. Mulai dengan level jumlah, ya quantity, kemudian level kualitas, berarti dia harus berguru ke orang yang lebih ahli, mentornya harus orang lain lagi. Kalau selama ini yang mementorin orang tua harus berganti, mentornya harus ahli. Naikin level, gitu. Naikin level. Kalau dulu levelnya level kota menjadi level provinsi, misalkan gitu ya. Jadi ya naikin level, jawaban saya naikin level. Jadi nggak usah bingung Pak, naikin level. Karena level itu yang namanya di atas ilmu itu selalu ada ilmu. Di atas ilmu ada ilmu, di atas orang pintar ada orang pintar. Jadi itu harusnya jadi motivasi bahwa kalau anak itu menyelesaikan satu proyek, naikin proyeknya, levelnya. Gitu. Dan jangan banyak-banyak naikin levelnya, bertahap. Bisa jumlahnya dinaikin, bisa waktu melakukan proyeknya ditambah, yang tadinya waktunya sebulan jadi 2 bulan, jumlah outputnya yang tadinya 1 menjadi 2, kemudian apa lagi tingkat kesulitannya gitu ya, ditambah. Kalau dulu ya mentornya si A, sekarang mentornya menjadi si B, ya kita cari, jadi harus ada gurunya gitu ya, kira-kira begitu, ditambah atau kegiatannya ditambah. Dan si kakak yang melakukan, kalau dia udah menikmati, saya yakin dia akan ketagihan. Kecanduan project gitu, kecanduan kegiatan produktif ya. Dan itu kan keren ya, kecanduan kegiatan produktif gitu, keren banget menurut saya. Mungkin itu jawaban saya ya untuk Ibu kali ya ini. Terakhir, anak saya kalau ditanya suka nggak punya ide atau keinginan dan rencana Pak Tio, saya kesulitan mengulik keinginannya itu. Ini caranya gimana? Ini materi di sesi 1 kemarin kan ada anak-anak yang tidak suka berkomunikasi, nggak punya ide. Memang talent dia di thinking nggak banyak, apalagi otak kanannya, jadi nggak mengeluarkan ide. Tetapi bukan dia tidak bisa diarahkan. Untuk anak-anak yang nggak punya ide, kalau dia masih mau ngomong, misalkan saya nggak tahu mau ngapain, maka tugas kita orang dewasa memberikan pilihan. Caranya gitu, cara pendekatannya. Oke, kakak saya punya pilihan nih, kegiatan kamu A, B, C, D, E. Coba dari 5 ini kamu pilih. Itu bisa membantu, Bu. Jadi anak-anak yang tidak punya ide, kita kasih pilihan ide. Saya punya murid, sudah saya kasih pilihan 5, tetap aja dia nggak suka semuanya. Nah, pusing kan? Udah nggak punya ide, dikasih pilihan nggak mau semuanya. Tambah pusing itu. Dan nggak apa-apa. Tugas kita mengulik lagi. Tadi gunakan tabel yang observasi. Jadi kita lihat. Kalau saya ke murid-murid saya yang begitu, dan saya mengalami betul, saya tanya, saya melihat kamu, jejak kamu selama, kan saya ketemu murid saya misalkan 6 bulan. 6 bulan ke belakang yang saya kenal kamu itu orangnya gini. Sampaikan ke dia. Kalau orang tua ke anak harusnya lebih banyak lagi datanya, karena dia mendampingi sejak lahir kan. Dulu tuh waktu kecil kamu kayak gini. Nah, akhirnya meskipun si anak itu menjadi kayaknya sih enggak, tapi oke lah saya coba. Nah, kita perlu jawaban dia itu mau nyoba aja dulu, meskipun dia nggak suka. Gitu. Jadi kita perlu memberikan data-data tambahan bahwa saya mengenal kamu tuh kayak gini. Coba deh gitu. Nggak suka nggak apa-apa, kamu udah dijadiin project kemudian jadi nggak dilakukan lanjutan juga nggak apa-apa. Gitu Bu. Jadi untuk masuk
kalau nggak bisa disuruh keluar ide, kita yang ngasih ide. Kalau kita kasih ide dia nggak mau, kita cari tambahan yang lain. Kita kenalkan dia tentang masa lalu dia. Kita kenalkan dia dengan apa-apa yang dia secara tidak sadar dia tertawa ketika melakukan. Dia ternyata berlama-lama ketika melakukan. Itu bisa jadi sesuatu yang dia kerjakan. Saya berlama-lama kalau ngelamun di kamar. Jangan-jangan itu jadi project. Melamun di kamar. Nah, gitu. Itu jadi project. Jangan salah ya. Saya punya project untuk murid saya adalah 30 hari gabut. Nah, gitu. Jadi dia nggak tahu sukanya waktu kosong dia tuh ngegabut kan. Ya udah jadiin project 1 bulan ngegabut dan betul itu produktif. Dalam 1 bulan dia bisa melaporkan hasil ngegabut dia. Kalau gabut ternyata saya masak, kalau gabut ternyata saya membuat tulisan. Dan itu akhirnya bisa mengenalkan dia tentang itu plan, do, check, action selama 1 bulan. Project ngegabut 1 bulan. Aneh kan? Tapi itu bisa gitu. Yang saya kesannya nggak produktif jadi produktif karena kita arahkan. Mungkin itu jawaban saya menutup sesi pertanyaan Ibu tadi tentang anak yang nggak punya ide, jadi pendekatannya observasi dan dikasih pilihan oleh kita dan suruh nyemplung saja gitu. Bapak dan Ibu, mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini. Tabel perbandingan aktivitas. Bapak dan Ibu perlu belajar kembali memanage waktu. Anak-anak itu harus dikenalkan. Saya sepakat anak-anak remaja kita harus diajari mengendalikan waktu. Jangan dikendalikan waktu. Kemudian kita harus mengajari anak-anak kita untuk memilih mana kegiatan kamu yang penting menurut dia dan yang tidak mendesak gitu untuk dijadwalkan. Jangan sampai dia kemudian hidupnya di kegiatan yang mendesak-mendesak terus gitu ya. Ada tugas sih penting tapi mendesak gitu. Skala prioritas kita harus kenalkan ke mereka. Kemudian yang ketiga kita ajarkan anak-anak kita kalau dia melakukan sesuatu itu ada tuntas. Ada outputnya, ada wujudnya, ada sesuatu yang bisa dilaporkan. Jangan yang dilaporkan tuh alasannya doang gitu. Harus mulai dikikis gitu. Jangan hanya alasan-alasan saja yang dilaporkan, tapi hasilnya. Maka itu insya Allah aktivitas anak-anak remaja kita akan produktif. Ya, akan bisa kita kita kembangkan. Nah, Bapak dan Ibu, remaja atau pemuda gitu ya, itu mereka sedang berada pada fase pencarian identitas. Dia nggak ngerti itu kegiatan produktif, nggak ngerti. Tapi dia ini mencari jati diri. Sebenarnya mereka itu sedang tersandra kalau bahasa saya, tersandra dengan harapannya, mimpi-mimpinya, atau mendengar mimpi-mimpi teman, hobinya teman dia tersandra itu. Dia pengen kayak temennya, pengen kayak artis, pengen punya uang, pengen tersandra itu semua. Nah untuk itu, untuk mereka kemudian tidak tersandra dan menjadi bingung, gitu, mencari jati diri, dia perlu wadah yang terpercaya untuk mengenal siapa dia, untuk mengembangkan dirinya, gitu ya, untuk membangun harapan-harapannya. Supaya jiwanya itu nggak kosong ya, jangan jadi anak remaja yang galau, yang kosongan. Nah mereka perlu wadah itu ya orang tua, ya keluarga. Kalau menurut saya yang utama itu. Selebihnya bisa ya sekolah, komunitas. Tapi orang tua, makanya dengan materi saya bincang mekar ini saya ingin mengajak orang tua profesional gitu, ngurusin putra putrinya gitu. Karena ini harga mati kalau menurut saya gitu ya. Anak itu harga mati. Karena ketika doa-doa mereka nanti terkabul untuk kita kembalinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sampai ketemu yang ikut ya di sesi ketiga bagaimana konsep karir di fase remaja. Konsep karir di fase remaja nanti itu akan kita bisa ulik kalau anak-anak sudah punya kegiatan produktif, sudah punya kegiatan lah gitu ya, dan kegiatan itu sudah kita dampingi cukup produktif kegiatannya, seperti yang tadi list-list yang saya sebutkan. Ya, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan bicara konsep karir di fase remaja. Supaya Bapak Ibu dan anak-anak nggak benar-benar tersandra gitu, nggak takut menghadapi masa depan, tapi dia siap dan mempersiapkan diri. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Bapak dan Ibu. Sampai di sini, nanti slide ini akan kami kirim ke grup ya, dan rekaman mungkin ya akan kita kirim juga karena kemarin juga ada yang minta rekaman. Bapak dan Ibu, sampai di sini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas di hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tio. Baik Bapak, sama-sama. Ya, saya pamit ya Mas Tio. Baik, Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Tio. Salam dari saya dan Gaza di Medan. Sehat-sehat semua iya. ya. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih jauh. Iya. Saya live ya.
Baik Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Tio. Terima kasih Pak Tio, pamit ya. Ya Ibu, sama-sama Mangga. Ya. Ya, makasih Pak Tio.